Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Suara guru sepanjang Dao kuno sangat keras saat dia meraung, jika formasi ini dihancurkan, kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang dunia gua dan benua astral abadi. Anda masih harus menyaksikan jiwa Limuwan mati dan kembali ke siklus yang dibuat. Kamu tetap tidak akan mengizinkan dia menemanimu selamanya. Mata avatar berkulit hitam itu menyala dan tangannya berhenti. Gas hitam masih bergerak sepanjang tangan, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Anda memiliki jiwa darah leluhur surgawi, dan ia memiliki kekuatan penciptaan, tetapi bahkan jika Anda mengintegrasikan seluruh tetesnya ke dalam tubuh Limuwan, itu tidak akan memungkinkannya memasuki alam dewa abadi dengan aman. Alam dewa abadi adalah tanah suci tertinggi di benua astral abadi. Kultivator biasa tidak bisa memasukinya, mereka membutuhkan penekanan yang kuat atau tubuh yang kuat. Kali ini, alam dewa abadi akan terbuka sepenuhnya. Ini akan sangat berbeda dari pembukaan sebelumnya. Jika Anda ingin masuk bersama Limuwan, Anda harus membuat tubuhnya tidak bisa dihancurkan agar bisa dibawa ke sana. Kemudian gunakan kekuatan perwujudan untuk menemukan jati dirinya dan pisahkan dia dari perwujudan menjadi keberadaan abadi. Olsir berkata dengan cepat sebelum mengeluarkan dua suap darah lagi. Nya seperti darah kabut dan menembus formasi. Dua kumpulan jiwa kematian orang yang dibunuh Wang Lin membentuk dua bola gas hitam dan terbang ke langit. Di langit, mereka terpana dengan 4 ekosistem sebelumnya. Mereka tampak akan membentuk lingkaran. Kedua masa gas hitam tersebut menampilkan gambaran yang berbeda. Kali ini bukan klan Celestial, tapi klan kuno. Salah satunya menunjukkan area Ji kuno, di mana terdapat lautan luas. Lautnya gelap dan mengeluarkan bau busuk. Ini adalah laut kematian Ji kuno yang terkenal. Biasanya, ini adalah tempat yang baik bagi orang-orang Ji kuno untuk cocok ditanam. Tekanan dari laut akan membentuk seseorang, dan jika tekanan tersebut dapat bertahan, itu akan membantu Anda menstimulasi potensi penuh mereka. Namun, gelombang besar muncul di laut kematiannya sekarang. Gelombang ini menyebar ke segala arah dan suara gemuruh bergema. Laut ditekan dan pilar besar terbang ke langit dan menghilang. Permukaan laut kematian menurun dan kini sebagian airnya hilang. Saat pilar ini terbang ke langit, sebuah pilar besar juga terbang keluar dari laut di perbatasan Dao kuno dan Si kuno. Riak dalam jumlah besar menyebar ke segala arah dan menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua jawaban yang kamu inginkan ada di alam dewa abadi. Begitu kamu pergi ke sana, kamu akan tahu jawabannya. Di dalam formasi, guru wilayah Dao kuno menyeka darah dari sudut mulutnya. Menatap avatar yang berambut hitam di depan guru Dao kuno. Ruang tempatmu berada masih berbeda dari ruang tempat formasi berada. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke guru kerajaan Dao kuno. Sejumlah gas hitam besar keluar dari ujung jarum dan terbang ke arah guru kekaisaran Dao kuno. Orang tua itu tidak mengelak sama sekali dan membiarkan gas hitam melewati tubuhnya. Namun, tubuhnya tampak tidak berwujud dan tidak mengalami kerusakan apapun. Seolah-olah dia hanyalah refleksi dan tidak ada di sini. Murid guru di Dao kuno menyusut saat dia melihat avatar kematiannya, dan ketakutan muncul di matanya. Aku masih tidak percaya dengan kata-katamu. Wang Lin, yang sedang duduk di luar formasi, memperhatikan segala sesuatu di dalam formasi. Avatar kematiannya telah berbicara, dan dia sepertinya tidak terkejut dengan kata-kata guru seluruh Dao kuno. Guru dari Dao kuno mengatupkan giginya dan tiba-tiba berkata, apakah Anda memiliki sehelai rambut putih dan tengkorak seukuran kepalan tangan? Ketika avatar meninggal mendengar ini, matanya menunjukkan rasa dingin. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin mendongak. Kamu memang berhasil. Ketika guru berumur Dao kuno melihatnya, dia menjadi bersemangat. Melihat avatar yang tergeletak itu bergerak, guru wilayah Dao kuno dengan cepat berkata, setelah memasuki alam dewa abadi, dengan rambut sebagai panduan dan tengkorak untuk mencapai jalanmu, kamu akan menemukan kebenaran. Jika kamu menghancurkan formasi ini, rencana orang tua ini akan gagal, tapi kamu juga tidak akan pernah mengetahui kebenarannya.
Suatu hari nanti, kamu bahkan akan menyesalinya. Masalah hari ini di luar dugaannya. Dia mengira Wang Lin tidak bisa memasuki ruang ini. Dia tidak pernah membayangkan Wang Lin memiliki kekuatan untuk menembus batas. Menghadapi tubuh kekurangan esensi yang sebenarnya, lelaki tua itu merasakan rasa takut yang tak terlukiskan dari lubuk hati dan jiwa. Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah ada yang tidak beres? Guru kerajaan Dao kuno melolong di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Namun, Wang Lin dapat menghancurkan formasi kapan saja dan menghancurkan persiapannya selama bertahun-tahun, jadi dia terpaksa mengungkapkan lebih banyak rahasia. Pembantaian berambut hitam perlahan berkata, menarik. Saya dapat menyisihkan formasi ini, tetapi Anda harus memberitahu saya mengapa formasi ini memerlukan jiwa orang-orang yang dibunuh oleh tubuh asli saya untuk diaktifkan. Ekspresi guru wilayah Dao kuno berubah dan dia tampak ragu-ragu, tetapi dia segera melihat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menghancurkan formasi. Karena alam dewa abadi telah. Orang tua itu mengatupkan giginya, dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar. Dia mendengus dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini adalah hukum dunia. Saya tidak bisa mengutarakan. Jika orang tua ini mengatakan ini, aku akan mati. Wajah guru wilayah Dao kuno langsung berubah pucat. Pembantaian berjalan ke depan dan dengan dingin berkata, "Oh, kamu tidak perlu memberitahuku hal itu, tapi kamu harus memberitahuku siapa dirimu." 7 warna adalah lelaki tua ini, yang maha melihat adalah lelaki tua ini, dan guru wilayah Dao kuno juga adalah lelaki tua ini. Apalagi ini, saat lelaki tua itu berbicara, tubuhnya bergetar sekali lagi dan dia kesakitan. Guru wilayah Dao kuno tiba-tiba menjadi galak dan berkata, saya tidak bisa mengutarakan. Wang Lin, formasi ini penting bagi orang tua ini, tetapi juga penting bagi Anda. Jika kamu sepakat menghancurkan formasi, orang tua ini tidak akan menghentikanmu lagi. Semuanya menjadi tidak beres hari ini karena dia tidak pernah mengira Wang Lin akan menembus batas dan mengirimkan avatar kematiannya. Jika tidak, dia akan tetap mengambil inisiatif, tidak seperti sekarang, di mana dia sepenuhnya pasif. Pembantaian diam-diam merenung. Di luar formasi, mata Wang Lin menampilkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setelah melihat reaksi guru kekaisaran Dao kuno, dia memiliki tebakan aneh di dalam hatinya. Namun, dugaan ini sangat aneh, dia tidak berani mempercayainya. Namun, masalah ini melibatkan Li Muwan. Sehubungan dengan masalah Li Muwan, Wang Lin tahu guru kekaisaran Dao kuno tidak salah, jiwa dapat membangunnya untuk sementara, tetapi dia tidak akan dapat keluar dari gambarannya dan akan tetap mati suatu hari nanti. Jika dia ingin melampaui jangkauannya, mungkin dia benar-benar harus pergi ke alam Dewa Abadi. Menatap lelaki tua itu, Wang Lin memejamkan mata. Pada saat itu, Slater menarik tangan saya. Gas hitam di sekitarnya mengembun dan tidak menyebar lagi. Pembantaian dengan dingin berkata, lanjutkan formasi. Guru bidang Dao kuno tidak terkejut. Dia memandang dengan penuh arti tubuh asli Wang Lin di luar formasi sebelum batuk 2 suap darah lagi. 2 suap darah berubah menjadi 2 massa gas hitam berisi jiwa kematian. Mereka melesat ke langit dan menyatu dengan 6 lanskap sebelumnya untuk membentuk lingkaran sempurna. Pada saat yang sama, di 2 tempat lain di klan kuno, 2 pilar besar terbang ke udara. Bumi bergetar ketika mereka menghilang ke langit. Di langit, 8 pusaran hitam berputar dengan cepat hingga salah satunya mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti tinta dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh langit menjadi hitam. Bukan hanya langit di sini, tapi seluruh langit purba bisa berubah menjadi hitam. Bahkan langit lautan luas dan 72 benua klan surgawi berubah menjadi malam. Seluruh benua astral abadi diselimuti malam. Setelah 9 napas, kegelapan yang membekukan seluruh benua astral abadi menghilang. Wang Lin menatap ke langit dan menemukan bahwa salah satu dari 8 ekosistem telah menghilang. Pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia samar-samar melihat pilar besar telah muncul di lautan luas antara klan kuno dan klan surga. Tepat pada saat ini, salah satu dari 7 pusaran yang tersisa di langit memancarkan cahaya hitam yang sama. Langit menjadi hitam dan, 9 napas kemudian, kegelapan menghilang. Hanya 6 pusaran yang tersisa,
namun pilar kedua muncul di lautan luas. Saat dunia berganti-ganti antara hitam dan putih, seluruh benua astral abadi mulai bergetar. Gelombang besar terjadi di lautan luas, menciptakan gemuruh yang menggemparkan surga. Wang Lin samar-samar bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di lautan luas. Sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh benua astral abadi hanya dapat disebabkan oleh alam dewa abadi yang legendaris yang dapat menjadikan seseorang menjadi Grand Empyrean. Alam dewa abadi, gumam Wang Lin. Dia telah mendengar tentang tempat ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pembukaannya. Ini adalah kelima kalinya langit berubah menjadi hitam, dan setelah 9 napas, langit kembali cerah. Wang Lin mendongak dan melihat hanya 3 pusaran yang tersisa. Di dalam formasi, Olsir tampak bersemangat, sepertinya dia sudah lama menunggu ini. Dia sepertinya bisa melihat perubahan di lautan luas, dan matanya dipenuhi keinginan dan kegilaan. Saat seluruh benua astral abadi berganti-ganti antara hitam dan putih, di Gunung Kaisar, Grand Empyrean Jiu diterbang keluar dari budidaya pintu tertutupnya. Dia melihat ke daratan dan ekspresi berubah. Ini memang alam dewa abadi. Kali ini telah dibuka dari klan kuno. Dan waktunya jauh lebih awal dari biasanya. Pembukaan alam dewa abadi seharusnya tidak dibuka secepat ini. Itu berarti, ini akan menjadi pertama kalinya alam dewa abadi terbuka sepenuhnya, dan ini akan berbeda dari sebelumnya. Suara seorang wanita terdengar dari samping Jiudi. Itu adalah Haizi, yang mengenakan jubah putih. Dia melihat ke pertemuan dengan pertemuan yang rumit. Saya tidak bisa memperkirakannya sepenuhnya, hanya ini yang bisa saya lihat. Saya juga meramalkan bahwa kita harus menunggu beberapa ratus tahun agar alam dewa abadi benar-benar terbuka. Pembukaan yang lengkap, kegembiraan yang tak tertahan muncul di mata Jiudi. Jika terbuka sepenuhnya, maka mungkin ada metode bagi Empyrean Agung untuk melampaui level mereka saat ini dan mencapai level leluhur surgawi. Klan surgawi, Sekte Daoyi. Selama bertahun-tahun, Sekte Daoyi telah menjadi negeri yang suram. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dan Grand Empyrean Daoyi tetap memiliki pintu tertutup. Hal ini menyebabkan populasi di sini menjadi sedikit. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari Sekte Daoyi. Saat suara gemuruh bergema, salah satu gunung runtuh dan sosok gas abu-abu yang tertutup terbang keluar. Sosok ini garang dan menatap ke kedamaian. Alam dewa abadi. Mungkin ada metode bagi saya untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan leluhur di sana dan membiarkan tingkat pukulan saya meningkat. Di dalam sekte yang ungu, 2 gadis kecil yang cantik sedang mempertahankan dengan pintu tertutup. Mata leluhur surgawi muncul pada mereka berdua. Mata itu memancarkan cahaya aneh yang menghubungkan mereka berdua. Pada saat ini, keduanya membuka mata dan melihat ke arah yang sama. Tatapan mereka seolah menembus dinding, melihat dunia luar. Wu Feng, orang pertama di klan surgawi yang menyadari hal ini, berdiri di atas gunung dengan antisipasi di matanya. Pada saat yang sama, jauh di bawah istana kota leluhur surgawi, ada ruang yang tumpang tindih. Di dalam ruang itu, ada sebuah gunung, dan orang gila itu tetap tidak bergerak di sana. Selain anggota kuat dari klan Celestial, orang-orang dari klan kuno juga memperhatikan pembukaan alam dewa abadi. Para Empyrean Agung dari Ji kuno dan Si kuno keduanya menoleh. Sedangkan Xuan Luo, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah saat dia melihat gunung terpencil yang dikunjungi Wang Lin dan anomali di langit. Bahkan Kaisar Suci, yang telah kembali ke bawah istana, terbang lagi. Dia berdiri di samping Xuan Luo dan menatap langit dengan kaget. Alam dewa abadi telah dibuka sebelumnya. Keduanya saling memandang. Mereka tidak melanjutkan berbicara, tetapi mulai berpikir. Di area tengah, di mana 3 negara klan kuno terhubung, sesosok tubuh berdiri di puncak menara di puncak gunung Gudao dan memandang ke langit. Desahan keluar dari menara. Akhirnya, telah terbuka sepenuhnya. Saat aku mengetahui segalanya hari itu, aku tahu aku tidak bisa memodifikasi. Sosok itu mengkompilasi kepalanya dan mengungkapkan sedikit kepahitan yang jarang terjadi. Ratusan tahun kemudian, lautan menderita. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kutukan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya membawa kehancuran. Berjalanlah di jalur Dao yang sebenarnya. Sosok itu suram.
Setelah langit benua astral abadi berubah menjadi malam selama 18 dan kembali normal, pusaran terakhir di atas gunung menghilang. Namun, 8 pilar itu berdiri di atas lautan luas, dan tidak peduli seberapa besar ombak yang menerjangnya, mereka tidak bergerak. Di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar, laut memanjang angsur berubah menjadi kabut, namun laut di luar pilar tetap cair. Di bawah gunung yang runtuh, Guru Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan 7 warna, memasang ekspresi serius. Tangannya terus membentuk segel saat dia menekan formasi dan mengeluarkan suara aneh. Suaranya terdengar seperti banyak orang yang berkemah, tetapi tidak mungkin mendengar apapun dengan jelas. Ketika Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Tahan Dao surgawi, semua jiwa di bawah langit pasti menderita kutukan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya membawa kehancuran. Menghadapi ketidaktahuan yang tak terbatas, semua jiwa harus menyelesaikan pertanyaan mereka dalam hidup dan membebaskan diri dari intrik surga. Dapatkan jalan kehidupan, dan jalani jalan Dao sejati. Gumaman tak berujung dari guru sepanjang Dao kuno tiba-tiba berubah menjadi ini. Saat kata berdecit, formasi melepaskan cahaya tak berujung. Kemudian, jaring besar dalam jumlah tak terbatas muncul di ruang ini. Ini adalah jaring yang dipatahkan Wang Lin ketika mencegahnya memasuki ruang ini. Namun, saat cahaya dari formasi menyala, retakan muncul di jaring ini. Guru wilayah Dao kuno telah menggunakan beberapa metode untuk memindahkan formasi dari ruang tempatnya berada dan memindahkannya ke benua astral abadi. Harus dikatakan bahwa formasi di dalam gunung yang sepi itu hanyalah ilusi. Wang Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendobrak batas memasuki ruang itu. Sekarang formasi tersebut menggunakan metode yang sama untuk keluar dan menjadi nyata. Yang terjadi adalah avatar menetap Wang Lin. Saat ini, avatar ini berada di ruang yang sama dengan tubuh asli Wang Lin. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin berbinar. Ketika formasi menembus batas dan tiba di benua astral abadi, guru kekaisaran Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya 10 warna meletus dari formasi dan melesat ke langit. Dari situ terlihat, sepertinya itu membentuk pilar ke-9. Avatar peninggalan Wang Lin mundur beberapa langkah dan menyatu dengan tubuh asli Wang Lin saat cahaya melesat ke langit. Wang Lin muncul di samping cahaya dan melihat cahaya yang menuju ke langit. Dia jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan ketakutan datang darinya. Di dalam cahaya pilar, guru wilayah Dao kuno berseru, "Pilar ke-9, buka alam dewa abadi." Pilar cahaya terbang ke langit dan terbang luas lautan antara klan kuno dan klan menuju surgawi. Di lautan luas, di dalam lingkaran 8 pilar, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan pilar ke-9 muncul di tengahnya. Langit berubah warna dan bergelombang di langit. Segera, seluruh langit benua astral abadi dipenuhi riak. Seluruh lautan bergejolak saat pilar ke-9 turun menuju lingkaran pusat yang dibentuk oleh 8 pilar lainnya. Saat itu turun, sebuah pemandangan terjadi. Ini mengejutkan hati setiap orang yang melihat apa yang terjadi di sini, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lautan tak berujung mengeluarkan suara keras yang menggema di seluruh benua astral abadi, lalu lautan luas perlahan naik. Seolah-olah ada tangan raksasa yang menggunakan mantra kuat untuk perlahan mengangkat lautan luas ini. Mustahil untuk menggambarkan ukuran lautan luas ini, tetapi mengangkat seluruh lautan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Grand Empyrean. Bahkan Grand Empyrean Gudao pun tidak bisa melakukannya. Saat air laut naik, sebuah lubang yang dalam terlihat. Lubang yang dalam ini berisi lubang yang tak terhitung banyaknya dan tidak rata. Itu tersembunyi di bawah laut dan tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Laut terus naik, dan segera melampaui klan kuno dan klan surgawi. Lautnya sangat dalam sehingga sulit untuk menghitung seberapa luasnya dalam waktu singkat. Ketika lautan tak berujung terbang di atas tanah klan kuno dan klan surga, lautan itu tetap naik. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut. Mereka tidak bisa membedakan perbedaan antara laut dan langit. Tepat pada saat ini, lautan tak berujung berubah setengah lingkaran, seperti telapak tangan yang tiba-tiba berdiri. Laut naik sehingga kedalamannya menjadi lebarnya dan lebarnya menjadi kedalamannya. Adegan ini terlalu aneh. 9 pilar di langit berada di tengah laut. Lautan luas itu seperti tembok besar yang memisahkan klan langit dan klan kuno.
Tampaknya itu tidak ada habisnya dan bahkan memberikan kesan bahwa itu hanyalah ilusi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah benua astral abadi yang telah berubah dan laut tetap sama, atau apakah laut telah bergerak sementara benua astral abadi tetap tidak bergerak. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat orang merasa seolah-olah langit telah terbalik. 9 pilar di tengah laut mulai berputar perlahan, menambah kecepatan saat bergerak. Dari jauh, mereka tampak seperti badai yang menghubungkan langit dan bumi. Orang samar-samar bisa melihat 9 pilar di dalam badai bersinar dan membentuk pintu raksasa. Pintunya tertutup dan belum terbuka. Sayangnya, membunuhmu tidak cukup. Jika tidak, pintunya bisa segera terbuka, tapi sekarang dibutuhkan waktu 500 tahun agar kekuatan yang cukup terkumpul untuk membuka pintu. Jadi, Wang Lin, mari kita bertemu lagi dalam 500 tahun di alam dewa abadi. Saat kita bertemu lagi, kamu akan tahu yang sebenarnya. Di gunung terpencil di luar kota kekalahan Dao kuno, guru wilayah Dao kuno perlahan menghilang dari formasi yang berkedip. Wang Lin melihat sosok yang menghilang itu dan tiba-tiba berkata, Sekte Donglin dihancurkan olehmu. Namun dia tidak mendapat balasan. Tawa menggema saat formasi menghilang dan guru sepanjang Dao kuno menghilang. Tempat ini masih berupa pendingin. Wang Lin diam-diam memikirkan waktu yang lama dan kemudian berbalik. Dia terbang ke langit sebagai seberkas cahaya dan menghilang. Wang Lin tidak lagi punya alasan untuk tinggal di Dao kuno. Semuanya telah menjadi masa lalu. Namun, ada seseorang di sini yang masih dia anggap sebagai gurunya, meskipun dia telah menggunakan kematian untuk memutuskan hubungan mereka. Seorang guru yang tidak bisa dia akui tetapi akan tetap menjadi gurunya selamanya di dalam hatinya. Badai di istana kekuasaan Dao kuno, tempat murid Xuan Luo, Wang Lin, menyerbu istana dan menggunakan pembunuhan untuk membalas kebaikan Xuan Luo, telah menarik perhatian banyak orang. Pada akhirnya, dia membunuh Kaisar Dao kuno, dan bahkan Kaisar Suci Ye Wei tidak mampu menghentikan kepergian Wang Lin. Berita ini lambat laun menyebar setelah anggota dua klan lainnya pergi. Hampir semua orang yang memenuhi syarat mengetahui. Hal ini seharusnya menimbulkan gelombang yang lebih besar, namun hal lain yang lebih mengejutkan membuatnya perlahan memudar. Pembukaan awal alam dewa abadi memicu gelombang ke seluruh klan kuno. Lautan luas antara klan kuno dan klan celestial telah menjadi lubang raksasa. Lubang itu tidak ada habisnya dan mengeluarkan bau busuk. Di tengah laut ada badai yang bergemuruh kencang. Di lautan yang berputar-putar, pintu yang dibentuk oleh 9 pilar yang menembus surga menjulang tinggi. Hal ini menarik perhatian banyak orang yang berkuasa, tetapi setelah mengamatinya, mereka semua pergi. Jiu Di juga secara pribadi datang ke sini, tetapi bahkan dengan tingkat pelautnya, dia tidak bisa masuk jauh ke dalam badai, apalagi pintunya tidak terbuka. Dilihat dari tingkat pukulannya dan perkiraan Haizi, dibutuhkan waktu 500 tahun untuk membukanya. Dan kali ini akan menjadi pembukaan lengkap yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dao Yi, Wu Feng, dan klan kuno Grand Empyrean, termasuk Xuan Luo, semuanya telah datang. Mereka diam-diam melihat pintu dari luar badai dan diam-diam pergi. Tetapi pada saat yang sama, sebuah pesan telah turun dari Gunung Gudao kepada 3 klan kerajaan dan para Grand Empyrean mereka. Pesannya sangat sederhana. Ia memberitahu orang-orang untuk berhenti mengamati alam dewa abadi dan alam itu akan terbuka dalam 500 tahun. Pesan tersebut juga memberitahu klan ketiga dan masing-masing Grand Empyrean untuk bersiap menghadapi pertempuran dalam 500 tahun. Gunung Gudao tidak memedulikan kematian Kaisar Dao kuno. Fenomena aneh ini membuat bagian dari Dao kuno yang diajukan Gudao Grand Empyrean untuk memburu Wang Lin teringat dan tidak pernah lagi membicarakan masalah ini. Mirip dengan klan kuno, klan Celestial juga telah mengirimkan pesan ke seluruh 72 benua bahwa alam dewa abadi akan terbuka dalam 500 tahun. Mereka menghabiskan 500 tahun ini untuk melatih orang-orang yang berkuasa di bawah mereka. Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans adalah yang paling bersemangat. Alam dewa abadi bagaikan gerbang naga bagi mereka. Begitu mereka memperoleh kekayaan, mereka akan menjadi seorang Grand Empyrean. Karena kemunculan alam dewa abadi, badai telah terjadi di benua astral abadi. Namun, karena penantian selama 500 tahun, badai tersebut berhasil diredam, seperti ketenangan sebelum badai. Entah itu klan kuno atau anggota klan Celestial,
jika mereka yakin mereka memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa abadi, mereka merasakan tekanan yang kuat. Mereka samar-samar tahu bahwa saat alam dewa abadi dibuka, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Tapi masalah ini kemungkinan akan mengakibatkan perang antara klan Celestial dan klan kuno setelah sekian lama berdamai. Klan kuno sedang bersiap. Klan surgawi juga sama. 500 tahun, hanya 500 tahun. Bagi manusia, melahirkan tingkat rendah, dan anggota tingkat rendah dari 3 klan, 500 tahun mungkin terasa lama. Namun, bagi yang berkuasa, 500 tahun hanyalah sekejap mata. Tanda-tanda perang muncul di benua astral abadi karena kemunculan alam dewa abadi. Di negara di perbatasan Dao kuno dan Si kuno, saat itu sedang musim hujan. Hujannya tidak deras, tapi sepertinya akan berlangsung lama. Bahkan di tengah hujan, kota-kota kuno tetap ramai. Hujan diam-diam turun ke bumi dan menumpuk di sungai-sungai kecil. Langit redup dan tampak berbinar. Di sebuah gunung tak jauh dari situ, ada seorang pemuda berbaju putih memegang payung kertas. Di sampingnya ada seorang wanita. Dia sangat cantik, dan dia juga memandang ke depan bersama pemuda itu. Ada cerita tentang kamu dan pecahan jiwa di dalam diriku yang bernama Wan Er, kata wanita itu lembut sambil mengalihkan pandangan dari hujan dan menatap pria berpakaian putih di dekatnya. Pria inilah yang telah masuk ke istana Dao kuno, membunuh Kaisar Dao kuno, dan keluar dari sana dengan kekuatan satu orang, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Dialah yang membawanya ke sini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, tetapi dalam perjalanan ke sini, kelembutan dan perhatian pria itu membuatnya merasakan kehangatan dari lubuk hatinya. Dalam perjalanan, pria itu menceritakan sebuah kisahnya. Ceritanya panjang, sebuah pertemuan kebetulan, cinta yang dimulai dengan, "Aku akan membawamu untuk membunuh." Dan diakhiri dengan, "Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan menerimamu kembali." Diikuti oleh ribuan tahun kesedihan dan kenangan. Wang Lin menatap wanita di depannya, tampil lembut dan mengangguk. Wanita itu menginginkannya. Dia bisa merasakan lembutnya Wang Lin bukan ke sekelilingnya, tapi pecahan jiwa di dalam dirinya. Dia melihat hujan di daratan dan berbicara dengan lembut. "Kemana kita akan pergi?" "Ke tempat pertama kali kita bertemu." Wang Lin memegangi Song Zi saat mereka menghadapi hujan dan berjalan ke kedamaian. Dia tidak bergerak dengan kecepatan penuh untuk perjalanan ini, karena dia harus menjaga tubuh lemah Song Zi dan pecahan jiwa yang tidak stabil di dalam dirinya. Akibatnya, sudah setahun sejak dia membunuh Kaisar Dao kuno. Selama tahun ini, Wang Lin belum diburu oleh Gunung Gudao, dan Dao kuno tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Wang Lin dengan tenang membawa wanita itu ke tepi wilayah Dao kuno. Melewati tempat ini adalah Si kuno. "Tempat pertama kali kita bertemu. Apakah itu kota Blackstone?" Rambut hitam wanita itu tertiup angin dan beberapa helai rambut terbang ke wajah Wang Lin, terjalin dengan rambut putihnya. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan menghilang bersamanya ke dalam hujan. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin dan Song Zi meninggalkan Dao kuno dan tiba di Si kuno. Setelah sampai di sini, mood Song Zi tidak lagi down. Melihat Si kuno, dia menemukan rasa keakraban. Tapi dia semakin jarang berbicara. Menghadapi Wang Lin, dia menjadi semakin diam dan merasa rumit. Selama perjalanan ini, dia terkadang bisa merasakan Wang Lin mengirimkan energi hangat ke tubuhnya. Dia tidak tahu apa fungsinya, tapi dia bisa merasakan pecahan jiwa yang menyatu di dalamnya menunjukkan tanda-tanda perpisahan. Dia memisahkan jiwa wanita bernama Wan Er. Mungkin saat jiwa benar-benar terpisah, itulah saat kematianku. Tapi bisa melihat kampung halamanku, melihat Bibi Chang dan Kakak Dong, juga sangat bagus. Song Zi merasa pahit di hatinya dan merenung dalam diam. Dia takut tapi tidak berdaya. Wang Lin melihat semua ini, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Mereka semakin dekat ke kota Blackstone. Beberapa bulan lagi berlalu. Saat matahari terbenam di gunung yang sepi, Song Zi melihat ke kejauhan dan bertanya kepada pria di dekatnya, "Kita akan tiba di kota Blackstone besok." Baru saja, Wang Lin membayangkan bahwa mereka akan mencapai kampung halamannya di kota Blackstone besok. Wang Lin mengangguk. Song Zi diam-diam merenung sejenak dan kemudian tersenyum sambil menatap Wang Lin. Dia mengamati orang yang telah menemaninya selama lebih dari setahun, dia melihat wajah muda yang memancarkan aura kuno. Wan Er sangat beruntung.
Aku harap kamu dan dia akan bahagia selamanya. Keesokan harinya, kota Blackstone dapat terlihat dari kenyamanan. Kota yang terbuat dari batu hitam muncul di matanya dan membuat Song Zi merasa seperti di rumah sendiri. Kurang dari 500 meter dari kota, Wang Lin berhenti. Song Zi memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Mohon kamu membiarkan aku menyentuh wajahmu." Wang Lin menatap wanita itu, dan setelah sekian lama, dia mengangguk dengan lembut. Song Zi tersenyum dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia membekukan wajah Wang Lin yang tampak biasa, dan setelah beberapa saat, dia meletakkan kepalanya di dada Wang Lin. Dia bisa mendengar detak jantungnya. Suara detak jantungnya membuatnya memejamkan mata. Wang Lin menunduk dan memanjangkan rambutnya. Aroma datang darinya dan mengalir ke hidung Wang Lin. Keduanya tetap seperti ini selama beberapa waktu. Saat matahari terbenam menjadi agak merah dan redup, Song Zi mengangkat kepalanya dari dada Wang Lin. "Jika aku mati, tolong. Kamu tidak akan mati." Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Penglihatan Song Zi menjadi kabur dan dia terjatuh seolah sedang tertidur. Setengah jam kemudian, matanya dipenuhi kebingungan ketika dia bangun. Dia diam-diam melihat sekeliling dengan mengingatkan, dan setelah sekian lama, dia sepertinya mengingat sesuatu. Saat ini, sebagian besar matahari sudah terbenam dan hampir menghilang. Song Zi berdiri dan melihat ke dalam untuk menemukan liontin giok yang memancarkan kehangatan. Dia bisa merasakan pecahan jiwa Wan Er telah menghilang. Dia bukan lagi Song Zi dan dia tidak menderita luka apapun. Namun, dia merasakan riak di hatinya, dan matanya yang emosional. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan ke kota Blackstone, yang letaknya tidak jauh. Ini adalah rumahnya. Kota Blackstone sama seperti sebelum dia pergi. Dia tidak menemui satupun penjaga dalam perjalanan masuknya, seolah-olah penguasa kota telah menerima perintah. Namun ketika dia sampai di rumahnya, dia melihat dua orang berdiri di sana. Salah satunya adalah seorang wanita tua berambut putih dan yang lainnya adalah seorang gadis muda. "Bibi Chang, kakak dong, aku kembali." Song Zi menggigit bibirnya dan tersenyum. Di luar kota Blackstone, Wang Lin berdiri di tempat Song Zi berdiri dan mengamati kota. Setelah beberapa saat, dia menarik akal sehatnya. Wanita itu sangat tertidur. Perpaduan dengan jiwa Wan Er sangat merugikannya. Ingatannya berantakan dan dia tidak tahu siapa dia. Wang Lin saja bisa mengabaikan kelemahannya dan mengabaikan hidupnya untuk memisahkan jiwa Lim Wan. Namun, akibatnya adalah kekuatan seumur hidup padam. Wang Lin telah menikmatinya selama ribuan tahun. Orang mengira dia sangat kejam dan berdarah dingin, tapi dia tetap manusia. Dia tidak ingin melakukan ini, jadi dia menghabiskan hampir 2 tahun perlahan-lahan menuju ke sini. Sepanjang jalan, dia perlahan-lahan mengirimkannya ke dalam tubuhnya sehingga jiwa Lim Wan dapat dipisahkan tanpa melukainya. Dia tidak diizinkan. Tapi dialah yang mengizinkanku menemukan jiwa Wan Er, jadi dia tidak boleh terluka karena ini. Batu giok yang kutinggalkan disertai berisi perasaan ilahiku dan seharusnya menjaganya tetap aman. "Jidu, kamu harus mengambilnya dengan benar," kata Wang Lin perlahan. Riak bergema di belakang Wang Lin dan Pangeran Jidu keluar. Dengan hormat berkata, "Sesuai perintah Godfather. Saya telah memberi tahu penguasa kota untuk menjaga Song Zi agar tidak membiarkan kerugian apapun. Yakinlah, saya bahkan telah mengirim penjaga untuk tinggal di sini untuk melindunginya." Pangeran Jidu tahu betapa pentingnya Song Zi bagi ayah baptisnya, jadi dia tidak berani melakukan kesalahan dalam hal ini. Pangeran Jidu tetap tinggal di sini karena menurut analisisnya, kemungkinan besar Wang Lin akan datang ke sini. Dia telah menunggu di sini sejak dia kembali dari Dao kuno, dan Wang Lin akhirnya tiba. Wang Lin tidak menunjukkan emosi apapun tentang kenyataan bahwa Jidu telah menunggu di sini. Sebaliknya, jika Jidu tidak melakukan ini, itu berarti dia tidak berguna bagi Wang Lin, dan akan sangat sulit bagi Jidu untuk mendapatkan posisi kaisar kuno. "Ayo pergi." Wang Lin melirik kota Blackstone sekali lagi dan kemudian berjalan ke kejauhan. Jidu menekan kegembiraan di hatinya dan mengikuti Wang Lin. Wang Lin berjalan ke depan dan dengan tenang berkata, "Siapkan tempat untukku, aku akan menjaganya dengan pintu tertutup. Anak itu memiliki ruang rahasia di istanaku. Jika Godfather tidak menyukainya,
saya bisa meminta orang untuk segera membuat yang lain, jawab Pangeran Jidu cepat. Wang Lin memposisikan lengan bajunya dan dunia di sekitar mereka berubah dan keduanya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di istana Pangeran Jidu. Ruang rahasia ini baik-baik saja. Tanpa izin saya, tidak seorang pun dapat menimbulkan gangguan apapun. Pandangan Wang Lin muncul di istana dan dia memilih ruang rahasia untuk masuki. Melihat Wang Lin hendak masuk ke ruang rahasia, Pangeran Jidu ragu-ragu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi sepertinya takut untuk berbicara. Wang Lin sudah setengah jalan memasuki ruangan ketika dia berhenti dan menatap Pangeran Jidu. Jika Anda ingin menjadi kaisar si kuno, maka Grand Empyrean Song Tian adalah kuncinya. Jika dia mengakui Anda sebagai satu-satunya kandidat, maka semuanya akan menjadi sederhana. Pangeran Jidu tampak tak berdaya dan berbicara sambil tersenyum pahit. Anak-anak tidak tahu apa yang telah saya lakukan untuk memprovokasi Tuan Song. Biasanya kalau aku pergi menemuinya, dia tidak bertemu denganku, dan bahkan saat aku bertemu dengannya di istana, dia sangat dingin. Adikku, Cimen, sangat dekat dengan Tuan Song. Dia tinggal di Origin Mountain dan dikabarkan telah diterima sebagai murid Lord Song. Ayah juga sepertinya sangat peduli pada Cimen. Seluruh si kuno condong kerekam sebagai kaisar berikutnya, kata Jidu dengan getir. Ekspresi Wang Lin tenang, dan setelah mendengar ini, dia berpikir sejenak. Grand Empyrean dari setiap klan dapat menunjuk setiap generasi kaisar, tetapi tanpa kecuali. Saya pikir Anda sudah siap. Wang Lin menatap tajam ke arah Pangeran Jidu. Pangeran Jidu segera merasa seolah-olah dia telah dilihat sepenuhnya oleh Wang Lin, bahkan tidak mampu menyembunyikan pikirannya. Pangeran Jidu berlutut dan dengan penuh hormat berkata, anakku masih bersiap. Saya tidak mau gagal dan dipaksa keluar sebagai raja. Jadi saya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar, tidak akan ada kesempatan kedua. Entah itu kecerdasan atau kelicikan, aku lebih baik dari Cimen itu. Saya tidak mau menyerah. Saya berharap ayah baptis akan membantu saya. Jadi saya menjadi kaisar, saya akan memenuhi perjanjian saya sebelumnya dan tidak akan berani menariknya kembali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia berkata, selain adik laki-lakimu, pasti ada lawan lain. Dan juga kakak laki-laki. Saat dia lahir, ada perubahan di dunia. Itu bahkan menarik perhatian Grand Empyrean Gudao dan hadiah pun diterima. Dia juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan posisi kaisar. Jidu tersenyum pahit. Wang Lin berpikir sejenak dan berkata, saya tidak peduli dengan persiapan Anda, tapi saya bisa menemui Song Tian untuk melihat apakah dia dapat menunjuk Anda sebagai kaisar berikutnya. Ketika Pangeran Jidu mendengar ini, dia sangat gembira, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah, dia hanya mengangguk dengan hormat. Melihat Jidu di hadapannya, Wang Lin bisa melihat orang yang tangguh itu. Seseorang yang bisa menutupi emosinya dan mengetahui batasannya. Kami akan membahas masalah ini setelah saya keluar dari budidaya tertutup. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Wang Lin menarik dan kembali ke kamar. Setelah pintu ditutup, tempat itu menjadi sunyi. Pangeran Jidu berlutut di sana lebih lama sebelum dia bangkit dengan hormat dan menampilkan kegembiraan tanpa malu-malu di matanya. Dengan kekuatan Godfather, Lord Song mungkin benar-benar mengubah pikiran. Tapi aku harus memulai rencanaku juga. Kali ini, aku harus bertarung. Begitu aku sukses, dalam 200 tahun aku, Jidu, akan menjadi kaisar si kuno. Pangeran Jidu bersemangat dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia menahan kegembiraannya. Dia segera mengirimkan perintah untuk menjadikan ini kawasan terlarang, dan siapapun yang berani masuk tanpa izin akan segera dibunuh. Dia bahkan telah membawa beberapa penjaga untuk melindungi tempat ini siang dan malam. Wang Lin masuk ke ruang rahasia dan melihat sekelilingnya. Dia memetakan tangan dan sejumlah besar batasan yang tersebar di seluruh ruangan, menyegel seluruh ruangan. Dengan tingkat inovatif Wang Lin saat ini, ia mengambil tempat yang membuatnya bahkan para Grand Empyrean pun tidak bisa masuk tanpa dia sadari. Dia duduk di tanah dan matanya berbinar. Selain mengirim Song Zi pulang, ada makna yang lebih dalam dari kedatangannya ke si kuno dan membantu Pangeran Jidu menjadi kaisar si kuno. Satu tetes jiwa darah tidak bisa membuat tubuh Wan Er memasuki alam dewa abadi.
Kembali ke sekte yang ungu, dia telah melihat banyak catatan tentang alam dewa abadi dari Gemini. Ada beberapa deskripsi tentang alam dewa abadi. Adapun kapan itu muncul, tidak ada yang tahu, tapi dari apa yang bisa dia kumpulkan, tekanan kuat bisa menyembunyikan seseorang dari operasi dunia di sana. Jiwa orang yang meninggal di sana tidak akan memasuki cakrawala, seolah-olah mereka pun berhenti di sana. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan guru abad Dao kuno. Itulah sebabnya Wang Lin mengizinkan guru di bawah Dao kuno untuk mengaktifkan formasi dan membuka alam dewa abadi. Tubuh Wan Er tidak dapat bertahan di alam dewa abadi, dan menurut guru kekaisaran Dao kuno, meskipun darah jiwa dapat menggantikannya, satu tetes jelas masih jauh dari cukup. Guru tahun Dao kuno dengan susah payah membuka alam dewa abadi. Dia menggunakan kebenaran sebagai iming-iming dan membayangkan Wan Er sebagai umpan untuk membuatku pergi ke sana. Tidak peduli apapun, tujuannya adalah untuk membuatku mempercayainya, jadi dia setidaknya harus mengatakan yang sebenarnya tentang Wan Er. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi. Wang Lin diam-diam merenung. Alasan terbesar dia ingin membantu Jidu adalah karena dia membutuhkan lebih banyak darah jiwa. Untuk mendapatkan lebih banyak, dia harus pergi ke kuil leluhur untuk menjalani ujian terakhir. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan persetujuan dari leluhur kuno lagi dan mungkin mendapatkan lebih banyak darah jiwa. Saya tidak bisa lagi kembali ke Dao kuno, dan hak untuk membuka kuil leluhur tidak ada di tangan para Empirean Agung. Hak ini milik kaisar saat ini. Bahkan jika Lou Chen diakui sebagai kaisar Dao kuno, aku masih tidak ingin kembali ke Dao kuno. Wang Lin menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Adapun Ji kuno, saya belum banyak berhubungan dengan mereka. Si kuno jauh lebih cocok untukku, terutama karena meskipun Jidu mempunyai ambisi, dia tidak berani menentang niatku. 500 tahun terakhir. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memutar tangannya. Peti mati sebening kristal muncul di hadapannya. Li Muwan sepertinya sedang tidur di dalam peti mati. Wang Lin memandang Li Muwan dan ekspresinya menjadi lembut. Tangan kirinya mengenai keningnya dan seberkas cahaya perak bersinar. Ada bayangan buram di dalam cahaya perak. Bayangan ini adalah pecahan jiwa Li Muwan. Wan Er, mulai sekarang, jiwamu akan lengkap. Aku akan membangunkanmu, tidak hanya selama beberapa dekade, tapi seumur hidup. Wang Lin mengangkat erat dan sinar cahaya melesat ke arah Li Muwan. Bulu matanya tiba-tiba bergetar seolah dia akan bangun, tapi segera menjadi tenang. Namun, dua aliran air mata jernih mengalir dari sudut matanya. Melihat Li Muwan di dalam peti mati, dia melihat bulu mata yang bergetar dan air mata yang jernih. Wang Lin dengan lembut menyeka air matanya. Tetesan air mata masih menggantung di leher. Dia menaruh air mata di samping mulut dan menjilatnya. Rasanya sangat pahit, tapi setelahnya, ada sedikit rasa manis yang kering. Perasaan yang tak terkatakan. Wang Lin menatap Li Muwan lama sekali. Dia tidak peduli dengan waktu yang berlalu, tetapi terus menatap wajah Li Muwan. Ini berlangsung selama 1 hari, sampai hati Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya, matanya dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin membungkuk dan wajahnya menyentuh bibir Li Muwan. Dia menggumamkan kata-kata di telinga Li Muwan yang hanya bisa didengarnya saja. Sesaat kemudian, Wang Lin memperkenalkan lengan bajunya dan peti mati Li Muwan menghilang tanpa jejak. Di dalam ruang rahasia, hanya Wang Lin yang tersisa. Tak jauh dari situ, ada lampu minyak. Lampu minyak ini sangat misterius. Bahkan tanpa kekuatan luar, ia akan terbakar selama ribuan tahun. Sekarang ia berkedip-kedip di ruangan gelap. Hal ini membuat baangan Wang Lin juga berkedip. Tangan kiri Wang Lin meraih dan seberkas cahaya keemasan muncul. Jiwa Kaisar Langit muncul di tangan. Mata jiwa tertutup, dan ditutupi oleh cahaya keemasan, ia memancarkan warna abu-abu yang kuat. Melihat jiwa itu, Wang Lin sedikit ragu, tapi dia mengatupkan giginya dan menginginkan seteguk api hijau. Api hijau ini adalah api jiwa, dan mulai membakar jiwa Kaisar Langit. Apakah jiwa ini berguna atau tidak akan bergantung pada apakah aku bisa menghilangkan kutukan leluhur. Proses ini akan sangat lambat. Wang Lin memandang jiwa Kaisar Langit yang dikelilingi oleh api jiwa. Setelah sekian lama, dia menarik dan menutup matanya. Napasnya lemah dan dia tidak bergerak. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata,
3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, tidak ada seorang pun yang mengganggu Wang Lin. Dia belum bergerak sama sekali di dalam ruang rahasia. Di dalam tubuhnya, kekuatan kuno dan budidaya langit bergerak dengan lancar. Namun, perpaduan kekuatan kuno dan surgawi yang dia peroleh di Gunung Gudao belum menyelesaikan satu siklus yang sama sekali, hanya berpindah dalam jarak dekat. Jiwa Kaisar Langit yang dimurnikan oleh api jiwa dan tidak banyak berubah. Namun, pertengkaran di dalamnya telah melambat. Wang Lin tidak memikirkan apapun yang terjadi di luar. Kamar rahasianya dijaga oleh banyak orang, dan tidak ada yang masuk. Selama 3 tahun ini, Pangeran Jidu tidak pergi dan mengatur segala sesuatunya di tempat itu. Kadang-kadang orang datang dari luar dan melakukan percakapan rahasia dengannya. Kemudian mereka akan dipenuhi dengan kegembiraan dan segera pergi. Selama 3 tahun Pangeran Jidu bagaikan angin dan hujan. Tidak peduli betapa pentingnya hal itu, dia secara pribadi akan berdiri di luar ruang rahasia Wang Lin dengan rasa hormat di wajahnya selama setengah jam sebelum pergi dengan hormat. Pada hari ini, setelah 3 tahun, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya. Saat mata terbuka, 2 sinar cahaya jernih bersinar. Bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuhnya dan tubuh 5 elemen aslinya berjalan keluar dan duduk di seberangnya. 5 elemen dalam tubuh sejati 5 elemen semuanya telah membentuk esensi tubuh sejati mereka dan menyatu menjadi satu. Tubuh 5 elemen sejati yang lengkap adalah yang paling berkembang dari esensinya. Ini hampir mencapai batasnya, kecuali dia mengambil satu langkah lagi agar tubuh 5 elemen aslinya berubah menjadi jiwa sejati. Setelah tubuh sejati 5 elemen duduk, dia menutup matanya dan duduk. Dia menyimpannya bersama dengan tubuh asli Wang Lin dan 3 tahun berlalu. Ini adalah tahun ke-6 sejak Wang Lin memasuki budidaya pintu tertutup. Bayangan lain tumpang tindih dengan tubuh dan niat membunuh menyebar. Tubuh asli esensi guntur menetap Wang Lin keluar. Rambut hitamnya berkibar saat dia dengan dingin berjalan menuju sudut lain dan duduk. Saat ini, pemandangan di dalam ruang rahasia sangat aneh. 3 sosok yang semuanya tampak seperti Wang Lin duduk membentuk segitiga dan semuanya rapat. Adapun jiwa Kaisar Langit, setelah 6 tahun terbakar, peradangan di dalamnya telah melambat. Mungkin suatu hari, ketika berjam-jam telah dihilangkan sepenuhnya, Wang Lin akan dapat memperbaikinya secara perlahan. Waktu tidak meninggalkan jejak dan 3 tahun berlalu. Pada tahun memulai budidaya pintu tertutup Wang Lin, bayangan lain tumpang tindih dengan tubuhnya. Masa ini tidak mampu mengembun menjadi sebuah angka. Setelah muncul, kumpulan cahaya kabur ini melayang keluar dari tubuh Wang Lin dan berhenti 10 kaki di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan melihat 3 esensi tubuh aslinya. Selama 9 tahun ini, Wang Lin telah mendorong kekuatan kunonya ke puncaknya, dan pada saat yang sama, 3 tubuh esensi sejatinya telah mencapai puncaknya masing-masing. Saat ini, dia percaya diri dalam melawan puncak Grand Empyrean Daoyi dan tidak kalah. Dia bahkan merasa dia harus mampu menekan Daoyi. Di antara para Grand Empyrean, Daoyi dari klan surgawi adalah yang terlemah. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku bukan tandingan Jiudi, aku seharusnya setara dengan Wu Feng. Bahkan di klan kuno, aku seharusnya bisa bertarung melawan Song Tian, yang memiliki kekuatan serupa dengan Guru Xuan Luo, tapi pemenangnya tidak pasti. Ini masih sebelum aku menggunakan avatar terkuatku. Wang Lin tetap tenang saat dia merenung. Sesaat kemudian, dia melihat Kaisar Jiwa Langit yang dimurnikan oleh api jiwa. Dengan api jiwaku yang membakarnya, memang ada efeknya, tapi lambat. Saya ingin tahu kapan itu akan selesai. Wang Lin menampilkan jiwa Kaisar Langit untuk waktu yang lama sebelum menariknya. Untuk sementara saya tidak perlu khawatir tentang tubuh asli 5 elemen. Kembali ke kota kekuasaan Dao kuno, itu mencapai penyelesaian dan memungkinkan saya mencapai puncak Void Tribulan. Artinya spekulasi saya benar. Jika saya ingin meningkatkan tingkat terpecahkannya saya, langkah selanjutnya adalah tubuh sejati esensi yang menyebabkan guntur. Wang Lin melihat tubuh sejati esensi mengirimkan guntur dan matanya menampakkan sedikit aneh. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi tubuh asli ini, Guru. Dia telah membawaku ke banyak tempat di seluruh klan kuno dan mendapatkan cukup banyak item. Wang Lin menghela nafas dan menariknya, tatapannya tampak mengarah ke arah Dao kuno. Tatapannya seolah mampu menembus ruangan,
ke gunung belakang kuil Dao kuno, hingga lelaki tua yang tak lagi muda. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik perhatiannya. Dia telah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan pintu budidaya tertutup sampai tingkat budidayanya meningkat. Dia harus meningkatkan levelnya untuk tidak hanya mengatasi Grand Empyrean Song Tian, tetapi juga tidak perlu takut pada Grand Empyrean Gu Dao. Hanya dengan begitu dia akan percaya diri membuat Grand Empyrean Song Tian memilih Jidu dan membawa ke kuil leluhur. Yang paling penting, dia membutuhkan kekuatan untuk memasuki alam dewa abadi untuk menyingkirkan semua kabut yang menghalangi dan menemukan tujuan rahasia guru sepanjang Dao kuno. Sikap Grand Empyrean Gu Dao sangat aneh. Dia tidak datang menemuiku karena masalah di Dao kuno, tapi aku masih harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikan semua masalahku. Saya tidak bisa membiarkan hidup saya ditentukan oleh keinginan orang lain. Wang Lin memandangi tubuh asli esensi Guntur dan matanya berbinar. Jalurnya sangat berbeda dengan jalur yang dilalui orang lain. Itu adalah jalan yang dia pikirkan sendiri, dan hanya dia yang bisa mengarahkan dirinya sendiri kemana harus pergi lebih jauh. Hanya dengan mencoba dia dapat melihat bagaimana hasilnya. Tubuh sejati esensi pelestarian Guntur ini terbuat dari esensi khusus. Esensi Guntur telah membentuk tubuh sejati, namun sisanya baru selesai. Pembantaian, akhir absolut, awal absolut, penginstalan. Wang Lin memperkirakan sambil menunjuk pada tubuh esensi menyebabkan Guntur yang sebenarnya. Tubuh aslinya bergetar dan terbelah di hadapan Wang Lin. Tubuh aslinya dikelilingi oleh Guntur dan 4 awan kabut terpisah muncul. Ketika salah satu dari mereka muncul, seluruh ruangan menjadi dingin dan niat membunuh memenuhi area tersebut. Inilah inti perpisahan. Ada awan kabut lain yang memunculkan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Saat kabut bergerak, semakin banyak simbol yang muncul. Inilah inti pengambilannya. Adapun 2 awan kabut yang tersisa, yang satu memancarkan cahaya dan yang lainnya gelap gulata. Masing-masing merupakan permulaan mutlak dan akhir mutlak. Hanya ketika keempat esensi membentuk tubuh esensi mereka dan menyatu menjadi tubuh esensi menyebabkan Guntur sejati yang lengkap, tingkatan magma saya dapat menembus puncak Void Tribulan. Ini mungkin Empyrean Exalt atau Ascendant Empyrean, tapi mungkin saja itu bukan keduanya dan merupakan alam yang tidak diketahui. Bahkan mungkin Grand Empyrean. Mata Wang Lin dipenuhi dengan harapan. Dari pemahamannya, Empyrean Exalt dan Ascendant Empyreans hanyalah orang-orang di puncak Void Tribulan. Namun langkah untuk mencapai Grand Empyrean terlalu sulit sehingga mereka dipisahkan menjadi lebih banyak peringkat. Faktanya, baik Empyrean Exalt dan Ascendant Empyreans, pada dasarnya, semuanya merupakan master puncak Void Tribulan. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenungkannya sebentar, dia mengangkat tangannya dan melambai ke atap ruang rahasia. Pemandangan aneh terjadi saat langit-langit berubah menjadi langit. Ada langit biru, awan putih, dan langit cerah sejauh ribuan kilometer, tapi tidak ada matahari. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil esensi awal yang mutlak dan melemparkannya ke langit-langit yang seperti langit. Itu bersinar terang seperti matahari. Wang Lin menatap langit-langit yang telah berubah menjadi langit, dan di bawahnya, langit tampak berubah. Segera, 1 hari penuh berlalu dan permulaan mutlak, yang telah berubah menjadi matahari, terus-menerus terbenam. Setelah matahari menghilang dan langit menjadi gelap, Wang Lin meraih esensi akhir yang mutlak. Esensinya terbang ke langit yang gelap dan menghilang. Menatap langit yang muncul di langit-langit, mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan dia melambat perlahan. Waktu mengalir. Mantra ciptaannya sendiri yang mengendalikan aliran waktu dan dapat menyalurkan ribuan tahun dalam sekejap. Mantra ini berguna di luar pertempuran. Saat ini, Wang Lin menggunakannya untuk memperkuat esensinya. Pengoperasian langit dan bumi sangat sulit dikendalikan oleh para petani. Wang Lin mencoba menciptakan langitnya sendiri dan memberikannya siang dan malam, dan itu sangat sulit. Saat ini, jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Mantra yang digunakan klan Daowang untuk membuat gua dan kekuatan Grand Empyrean untuk menciptakan sesuatu dari menjahit. Menambahkan mantra waktu mengalir, saya dapat menciptakan kembali pergerakan dunia. Dan saya hanya menyempurnakan satu dinding ruangan ini, jadi itu masih bisa saya kendalikan. Wang Lin melihat ke langit-langit dan melihat siang dan malam telah berubah lebih dari 1 kali dalam waktu singkat.
Saya harap saya dapat menggunakan metode ini untuk memperdalam pemahaman saya tentang esensi awal yang absolut dan esensi akhir yang absolut. Wang Lin memukul kening dan sebagian dari jiwa asalnya terbang ke langit-langit untuk memahami pergantian siang dan malam. Gumpalan jiwa asal ini menyatu ke langit-langit dan kemudian Wang Lin tidak lagi mempedulikannya. Pemahaman tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ketika dia menarik gumpalan jiwa asal itu di masa depan, dia akan memperoleh semua pemahaman yang diperoleh selama bertahun-tahun. Esensi menangkap. Wang Lin melihat kabut aneh di mana simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ini adalah esensi keseluruhan, dan itu telah menyertainya dari tanah dewa kuno. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin teringat bahwa gurunya, Xuan Luo, telah membawa ke beberapa tempat. Dia telah memperoleh sejumlah batasan besar, dan itu akan sangat berguna untuk memperkuat esensi yang melekat padanya. Dia menghela napas dan menunjuk ke tubuh asli 5 elemen ini. Tubuh 5 elemen sejati memandang Wang Lin dan matanya berbinar. Kemudian tubuh 5 elemen sejati terbelah menjadi 5 sinar cahaya dan terbang menuju penghalang esensi. Itu akan menggantikan Wang Lin dalam mengintegrasikan sejumlah besar ilmu ke dalam esensi ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, Wang Lin melihat esensi dari guntur. Esensi penentuan adalah esensi yang paling penting dan paling sulit dipahami yang dimilikinya. Pembantaian. Saat pertama kali muncul, dia menyebut dirinya pembantaian. Guru wilayah Dao kuno juga mengetahui avatar ini. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit. Dia punya spekulasi sendiri, hanya saja spekulasi itu tersimpan jauh di dalam hatinya. Pembantaian adalah tubuh yang abadi. Ini mewakili kehancuran dan karenanya tidak dapat dihapus. Esensi penyembelihan ini baru selesai, jadi belum bisa membentuk tubuh esensi yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Wang Lin ragu-ragu. Saya telah menekan esensi ini. Itu lahir ketika saya menggabungkannya dengan guntur, lalu saya menggunakan ekosistem untuk menyeimbangkannya. Lalu ia menyatu dengan ujung absolut, menjadikannya lebih kuat, jadi saya menggunakan permulaan absolut untuk menyeimbangkannya sekali lagi. Hasilnya, jika mereka semua mencapai tubuh esensi sejati, semuanya harus mencapai keseimbangan. Selain itu, saya punya metode lain. Wang Lin berjanji pada dirinya sendiri sebelum mengungkapkan dengan tegas. Saat ini, dia tidak bisa ragu. Jika dia ingin meningkatkan levelnya, dia harus melakukan ini. Menatap esensi menginstalnya dan tubuh esensi guntur yang sebenarnya, Wang Lin mengambil keputusan. Tubuh sejati esensi guntur membuka mata dan memahami esensi ciuman. Guntur di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Guntur berakhir sekali lagi. Melihat esensi tubuh asli yang aneh ini, mata Wang Lin bersinar terang. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk pada tubuh esensi sejati ini. Tubuh sejati esensinya adalah guntur terbang menuju Wang Lin dan tumpang tindih dengannya. Wang Lin menggunakan kematiannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya di tubuhnya untuk memelihara esensi keturunan ini. Selama proses ini, masih ada bayangan yang tumpang tindih pada Wang Lin, seolah sangat sulit untuk digabungkan. Tapi Wang Lin tidak terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi hal ini. Tangannya terus membentuk segel lalu dia menunjuk ke tubuhnya sendiri. Setiap kali dia menunjuk, bayangan yang tumpang tindih akan sedikit menghilang. Saat dia melanjutkan, keringat muncul di dahi dan ekspresi sangat berat. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ketika dia menunjuk ke yang terakhir, esensi dari gunturnya telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya tanpa ada bayangan yang tumpang tindih. Lalu dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia pertemuan tangan dan berubahnya darah menjadi tanda yang semuanya mendarat di tubuh Wang Lin. Perbaikan darah. Wang Lin meraung sebelum dia menutup matanya dan tidak bergerak. Selagi dia memperkuat esensi pemeliharaan untuk mencegah kecelakaan di masa depan, dia akan menyempurnakan pembantaian lagi. Ini bukan pertama kalinya dia akan memperbaiki guntur mengancam ini, pertama kalinya adalah ketika dia secara tidak sengaja menciptakannya. Waktu berlalu. Waktu tidak meninggalkan jejak, dan tanpa merasakan apapun, tahun-tahun berlalu satu demi satu. Ketika alam dewa abadi muncul, arus bawah di benua astral abadi menjadi lebih sunyi. Namun, ini hanya menciptakan tekanan yang membahayakan seluruh benua astral abadi.
Sekte dari berbagai klan surgawi semuanya teringat dan ada momen damai yang langka. Mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka ketika alam dewa abadi dibuka. Sekte manapun yang memiliki kekuatan merasa bahwa setelah periode bertanya ini, perang panjang yang akan berlangsung selama ratusan tahun antara klan surga dan klan kuno akan dimulai. Selama pertempuran ini, bahkan Grand Empyrean pun bisa jatuh. Adapun Ascendan Empyreans dan Empyrean Exalt dari berbagai sekte, beberapa akan menghilang dan beberapa akan menjadi terkenal. Di klan kuno, hal yang sama juga terjadi. Keluarga ketiga kerajaan mengikuti perintah Grand Empyrean Gudao dan bersiap untuk perang. Mereka semua bisa merasakan tekanannya, dan para Grand Empyrean masing-masing telah melakukan budidaya pintu tertutup. Di Dao kuno, Luo Chen telah menjadi kaisar baru. Namun, sebagai kaisar baru, dia tidak mengenal keseluruhan Dao kuno. Dia perlu waktu untuk beradaptasi sebelum dia benar-benar dapat memiliki segalanya. Selama proses ini, Kaisar Suci Ye Wei untuk sementara menggantikan kaisar saat ini dalam menangani Dao kuno. Adapun Xuan Luo, setelah menunjuk Luo Chen sebagai kaisar, dia melakukan budidaya pintu tertutup. Dia dekat dengan membayangkannya dan harus membuka pembukaan alam dewa abadi. Sekarang bukanlah waktu terbaik untuk bereinkarnasi. Dia harus menekannya dan menunggu semuanya tenang sebelum bereinkarnasi. Si kuno menghadapi masalah serupa. Kaisar lama semakin tua, dan menurut perjanjian kuno, kecuali Gudao Agung Empyrean mengizinkannya, dia harus menyerahkan posisinya kepada keturunannya. Sekarang masih ada waktu sekitar 100 tahun sebelum dia harus melepaskan jabatannya. Dia tetap diam karena dia tidak punya hak untuk memilih, jadi semua pangeran mengarahkan pandangan mereka pada Grand Empyrean Song Tian. Jidu telah pergi menemui Grand Empyrean Song Tian berkali-kali tetapi selalu dihentikan di luar gunung asal. Waktunya semakin dekat, dan begitu Grand Empyrean Song Tian mengambil keputusan, semuanya sudah terlambat. Saat ini, ada 3 orang yang duduk di dalam istana Pangeran Jidu. Salah satunya adalah Jidu. Dia mengerutkan kening dan terlihat sangat cemas. Ada seorang wanita muda di sana. Dia sesekali menatap Jidu dengan cemas juga. Kakak, senior Wang Lin telah menyimpannya secara tertutup selama 100 tahun. Tanggal turun tahta ayah semakin dekat. Menurut adat istiadat, kaisar baru akan dipilih 100 tahun sebelum tahta turun. Dari segi waktu, harus diputuskan dalam beberapa tahun ini. Jika Anda tidak meminta bantuan senior Wang Lin, saya khawatir ini akan terlambat. Wanita muda itu menghela nafas. Dia adalah wanita muda yang berada di samping Jidu saat itu dan kemudian menikah dengan salah satu jenius si kuno. Dia dianggap sebagai anggota terkuat dari generasi baru dan merupakan sekutu dekat Jidu. Dia berkata di samping wanita muda itu dan dengan dingin melihat semua ini. Rumor mengatakan bahwa senior ini seharusnya menjadi matahari ke-10, tetapi setelah dia meninggalkan Dao kuno, dia segera melakukan budidaya pintu tertutup. Dia seperti terluka. Bisakah dia benar-benar membuat Tuan Song berubah pikiran? Orang yang berbicara adalah pemuda berbaju ungu, suami dari wanita tersebut. Saudara kerajaan, wanita itu menjadi semakin cemas. Pangeran Jidu berjuang untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan dengan menipu berkata, tidak perlu membicarakan hal ini. Ayah baptis berkata untuk tidak mengganggunya. Ini, wanita muda itu menggigit bibir bawahnya. Setelah melihat tegas Jidu, dia menelan kata-katanya. Hanya pemuda yang membentang ungu yang bergelombang. Rupanya, hanya saja dia tidak menganggap Wang Lin sama takutnya dengan rumor yang beredar. Bahkan jika Godfather tidak keluar, saya sudah mempersiapkannya selama 100 tahun dan saya masih bisa mencobanya. Jika Cimen dan kakak laki-lakiku yang tertua meninggal, apakah Tuan Song akan tetap memilih orang mati sebagai kaisar berikutnya? Ada kilatan rasa dingin di mata Jidu. Setelah dia berbicara, seluruh aula menjadi dingin dan hati wanita muda itu bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Kakak lelakinya ini telah berubah terlalu banyak dalam 100 tahun terakhir, dan ini membuatnya merasa terasing. Aula itu benar-benar sunyi, bahkan pemuda berbaju ungu pun terdiam setelah mendengar kata-kata Jidu. Dia mengangkat kepalanya untuk berbicara, tetapi pada saat ini, tekanan turun dengan kuat. Saat tekanan muncul, dunia berubah warna dan terjadi perubahan yang mengejutkan.
Aura yang tak terlukiskan keluar dari kamar Wang Lin dan melesat ke langit. Langit yang awalnya cerah tampak runtuh karena sejumlah besar pecahan tersebar ke segala arah. Tanda surgawi. Itu berasal dari ruang budidaya pintu tertutup milik Godfather. Ayah baptis telah keluar dari budidaya pintu tertutup. Jidu bangkit dan bersemangat. Kabut muncul di langit dan bergejolak. Itu tampak seperti jamur. Gemuruh bergema saat menyebar, menutupi langit dan menyebabkan bumi menjadi gelap. Tekanan yang kuat menyebar dari langit dan membuat tanah di bawahnya. Bumi mulai bergetar. Seandainya bumi mempunyai jiwa, ia akan gemetar ketakutan karena tekanan tersebut. Selain Pangeran Jidu dan teman-temannya, ada banyak penjaga di istana. Budidaya mereka tidak lemah dan beberapa dari mereka telah menjadi raja dengan 27 bintang. Namun, pada saat ini, ketika tekanan turun, hampir 1000 penjaga menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Suara letupan keluar dari tubuh mereka seolah-olah mereka tidak dapat menahan tekanan. Apa yang dia kembangkan selama 100 tahun terakhir hingga menghasilkan tekanan seperti itu? Ekspresi pemuda menggambarkan ungu berubah. Bahkan dengan tingkat pukulannya, dia hampir merasa tidak dapat menahannya. Sedangkan wanita muda itu, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia duduk di kursi dan keringat menutupi dahinya. Pangeran Jidu tampak bersemangat. Dia tidak berani mengganggu Wang Lin selama 100 tahun terakhir, bahkan ketika dia menghadapi krisis hidup atau mati. Dia telah menyembunyikan gigi dan menahannya, dan sekarang dia bisa merasakan aura ayah baptisnya, Wang Lin, dari tekanan ini. Kabut di langit terus berputar dan bayangan aneh muncul di dalamnya. Bayangan itu adalah matahari merah yang memancarkan pancaran cahaya. Saat cahaya menyebar, kabut bergolak dan gemuruh menggelegar, lalu kabut menyebar tanpa henti. Istana Pangeran Jidu diselimuti kabut ini. Banyak orang di dalam istana merasa sulit menahan tekanan, sehingga mereka tetap membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Khususnya, hampir 1000 penjaga di istana, yang terlalu dekat dengan tekanan ini, semuanya gemetar, dan memenuhi ketakutan hati mereka. Di dalam istana, pemuda berjubah ungu itu basah oleh keringat dan sebagian besar jubahnya basah kuyup, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah melihat Grand Emperean Song Tian, dan bahkan sebelum Song Tian dia merasakan ketakutan seperti ini. Seolah-olah hidupnya berada di bawah kendali tekanan ini. Rumor tentang orang ini sejak 100 tahun lalu muncul di benak pemuda yang diselimuti ungu. Rasa tidak hormat yang ada di hati benar-benar hilang. Seseorang yang bisa mengeluarkan tekanan semacam ini bisa dibandingkan dengan Grand Emperean Song Tian. Saat tekanan dan kabut melanda negara itu, jauh sekali, di kota kekuasaan si kuno, ada sebuah gunung dengan kuil besar di atasnya. Gunung ini dinamakan Gunung Asal, dan puncak gunung tersebut berbentuk seperti tanduk, sehingga seolah-olah gunung tersebut akan mengoyak langit. Kuil besar dibangun di ujung tanduk. Ini adalah kuil si kuno. Itu adalah salah satu tanah suci si kuno, kedua setelah kuil leluhur, dan tempat orang-orang si kuno diajar. Biasanya, banyak orang akan datang berkunjung, tapi hari ini siapa? Kuil mengeluarkan tekanan kuat, mencegah pun masuk. Ada seorang pria parubaya duduk di ujung tanduk. Dia mengenakan jubah hijau dan rambut memanjang sampai ke pinggang. Dia melihat ke pemandangan dan ekspresi sedikit muram. Di belakangnya, ada orang lain. Dia adalah seorang pemuda berpenampilan kasar dengan sedikit keganasan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, keganasan itu telah hilang dan digantikan dengan kenyamanan saat dia melihat ke tempat yang asing. Dengan tingkat guncangannya, dia biasanya tidak menyadari tekanan dari kejauhan. Namun, saat berdiri di belakang pria parubaya itu, dia merasakannya melalui metode yang aneh. Guru, ini, pemuda itu tersentak. Dia melihat ekspresi gurunya muram, dan setelah dia berbicara tanpa sadar, dia langsung menelan kata-katanya. Selain Wang Lin, yang menduduki istana Dao kuno, membunuh Kaisar Dao kuno, datang ke si kunoku, dan memilih untuk melayani saudaramu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ada kilatan, rasa dingin di mata pria parubaya itu. Setelah mendengar nama, Wang Lin, pemuda yang tampak kasar itu tersentak, dan setelah berpikir sedikit, dia tiba-tiba berbicara. Guru masih belum memilih muridnya sebagai kaisar karena orang ini. Pria parubaya itu dengan dingin menyala. Gurumu pernah melihat Wang Lin ini sebelumnya, ketika Xuan Luo membawanya ke sini.
Prinsipnya tidak lemah dan kekuatan tempurnya luar biasa, tapi dia masih belum layak untuk saya perhatikan. Alasan dia bisa masuk ke istana Dao kuno dan mundur adalah karena Xuan Luo tidak bertindak. Dia membunuh Kaisar Dao kuno, tetapi Gu Dao Empirean Agung tidak mengucapkan kata pun. Hal ini paling membingungkan dan merupakan alasan gurumu tidak terburu-buru memilih calon kaisar. Orang yang dipedulikan gurumu bukanlah orang itu, tapi Grand Empirean Gu Dao. Bagi orang itu, dia tidak layak untuk saya tenangkan. Pria parubaya itu melihat pemandangan dan samar-samar merasakan tekanannya. Dia adalah Song Tian Agung Empirean Si kuno, dan pemuda di belakangnya adalah sang pangeran, Cimen. Pemuda itu menghela nafas lega dan kemudian bertanya, setelah sedikit ragu. Guru, Wang Lin keluar dari memecahkan pintu tertutup setelah 100 tahun berarti tingkat lonjakannya meningkat, atau dia tidak akan bisa melepaskan tekanan seperti itu. Pria parubaya itu tidak berbicara, tetapi pupil matanya mengecil hingga tidak terdeteksi. Dia berpikir lebih lama sebelum berbicara. Dia menggabungkan tubuh aslinya. Tubuh esensi sejatinya luar biasa dan dia ingin mengintegrasikannya sepenuhnya, tetapi itu akan sangat sulit. Namun, dia telah memutuskan untuk tinggal di Si kuno dan menggabungkan tubuh aslinya tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Dia tidak memberiku wajah apapun dan dia terlibat dalam kompetisi untuk Kaisar Si kuno. Aku harus memberi pelajaran. Meskipun pria parubaya itu khawatir tentang Grand Empirean Gu Dao, dia tetaplah seorang Grand Empirean. Dia juga merupakan penjaga Si kuno dan memiliki hak untuk menangani apapun yang dia yakini sebagai ancaman bagi Si kuno. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan pria parubaya itu mengangkat tangan mencurigakan. Dia membentuk segel dan menunjuk ke arah tekanan yang tersisa Wang Lin. Lepaskan segelnya. Saat dia menggumamkan ini, ada kilatan cahaya hantu di tangan mencurigakan. Pada saat yang sama, di pusat klan kuno, di Gunung Gu Dao, sesosok tubuh yang tertutup kabut sedang duduk di puncak menara. Sosok itu membuka matanya dan melihat ke arah Si kuno. Setelah sekian lama, sosok itu bertengger pada dirinya sendiri, esensi perpaduan tubuh yang sebenarnya. Kata-katanya tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Saat kabut menyelimuti istana Pangeran Jidu, matahari muncul di langit, dan dunia segera berubah warna dan berubah menjadi malam. Dalam waktu singkat, langit berganti-ganti antara siang dan malam. Setelah 9 kali, garis muncul di dalam kabut dan membentuk simbol. Masing-masing berisi kekuatan esensi kekuatan. Beberapa jam perlahan berlalu. Selama beberapa jam ini, semakin banyak gerakan yang muncul dan pergantian siang dan malam semakin sering terjadi, namun tidak ada tanda-tanda peleburan. Bahkan ada tanda-tanda ketidakstabilan. Saat siang dan malam berganti, langit mulai melemah, dan bahkan sejumlah besar gerakan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tepat pada saat ini, teriakan mengejutkan menggema saat 5 sinar cahaya terbang keluar dari istana. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam kelima cahaya itu, tapi mereka berkumpul menjadi satu di langit untuk membentuk bayangan. Bayangan itu tampak tetap seperti Wang Lin. Namun, itu bukanlah tubuh asli Wang Lin, melainkan tubuh 5 elemen aslinya. Itu melayang di sana seperti ilusi dan hanya seukuran orang biasa. Namun, dia menarik. Napas dan kekuatan dunia mencapainya seperti orang gila. Kemudian tubuh sejati 5 elemen mengembang hingga tinggi 1000 kaki. Kekuatan dunia ini adalah kekuatan dari 5 elemen dunia. Tubuh asli setinggi 1000 kaki dihirup sekali lagi. Bumi bergetar, api surga muncul, kabut hujan menyusul, rumput layu, dan bahkan logam surga pun bergerak. Kekuatan 5 elemen dihirup ke dalam mulut. Gemuruh menggelegar bergelombang dan bayangan setinggi 1000 kaki meluas sekali lagi menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki. Tubuh 5 elemen sejati setinggi 10.000 kaki merentangkan tangan. Pada saat yang sama, pergantian siang dan malam menjadi lancar dan aktivitas tidak lagi menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, saat berhenti, permulaan mutlak, dan akhir mutlak menunjukkan tanda-tanda stabil, raungan brutal datang dari dalam bumi. Raungan ini mengandung keajaiban dan kekuatan yang mengejutkan. Hal ini menyebabkan hati semua anggota Si kuno gemetar dan panik. Saat gemuruh itu bergema, Pangeran Jidu di dalam istana gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Kejutan muncul di matanya. Itu Luo Hou. Pemuda berbaju ungu menjadi pucat.
Ketika dia mendengar tentang Luo Hou, dia memikirkan rumor tentang Pangeran Jidu. Dikabarkan bahwa ketika pangeran ini lahir, ada tanda surgawi, hanya saja itu pertanda setan. Hal itu dilarang oleh keluarga kerajaan dan disingkirkannya oleh guru pemerintahan. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, tapi selama 100 tahun terakhir, entah kenapa, rumor tersebut mulai menyebar lagi di si kuno. Rumor mengatakan bahwa alasan Pangeran Jidu membangun istananya di negara Luo Hou adalah karena binatang buas yang tertutup di bawah negara ini adalah Luo Hou. Mengapa Jidu ada di sini? Dia berperan dalam menekan Luo Hou dan juga bisa memberi makan dirinya pada aura Luo Huo. Ini adalah sesuatu yang diatur oleh guru pemakaman sebelum dia meninggal. Raungannya menjadi semakin intens. Tak lama kemudian, bayangan raksasa muncul di kejauhan. Itu adalah bakso bundar yang hanya memiliki mata besar. Itu mengungkapkan keganasan dan kegilaan dan tubuhnya adalah ilusi. Pada saat ini, ia menatap tubuh asli 5 elemen Wang Lin di atas istana. Ada sedikit keserakahan di matanya. Bakso bundar ini adalah Luo Hou. Tubuh bakso bundar itu ilusi, dan setelah muncul, dikelilingi oleh gas hitam. Ia melolong dan terbang menuju tubuh asli 5 elemen Wang Lin. Saat ia mendekat, lolongannya menjadi lebih tajam. Saat mendekat, Wang Lin masih duduk di dalam ruang rahasia dan tangannya masih terangkat. Di tangan beradanya duduk seorang kecil yang juga berada di sekelilingnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Setelah 100 tahun, Wang Lin tidak sama seperti sebelumnya. Ekspresinya tenang, dan saat dia membuka matanya, orang kecil di telapak tangannya juga membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan dan kilatan ramalan di dalamnya. Di telapak tangan Wang Lin, orang kecil itu berlutut dan bersujud ke arahnya. Setelah 9 kali bersujud, Wang Lin menutup telapak tangan kondisinya dan orang kecil itu menghilang tanpa jejak. Soul Ai Dao memang misterius. Wang Lin berada sambil melihat ke atas dan menikmatinya. 20 tahun yang lalu, saya menggunakan mantra ini untuk meramal kesempatan untuk sepenuhnya memadukan esensi tubuh menyebabkan guntur saya yang sebenarnya. Setelah mencoba yang tak terhitung banyaknya, saya menemukan bahwa saya membutuhkan jiwa binatang buas. Namun, jiwa ini akan memberiku kesempatan untuk sepenuhnya memadukan tubuh esensi sejati yang menyebabkan guntur ini. Saya meramalkan bahwa pada hari saya mencoba memadukan esensi tubuh saya yang sebenarnya, seseorang secara pribadi akan mengirimkannya. Jiwa ini memang datang. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Dengan ini, seluruh langit berubah drastis. Pergantian siang dan malam tiba-tiba berhenti dan bahkan menggerakkan yang tak terhitung banyaknya pun berhenti berkedip. Bahkan tubuh sejati 5 elemen pun berhenti. Luo Huo yang sedang mengaum dan menghentikannya tiba-tiba berhenti dan bahkan berhenti mengaum. Tampaknya membeku di tempatnya, dan meskipun matanya masih ganas, bahkan keganasan ini pun tampak membeku. Mantra hentikan. Ketika digunakan dengan tingkat budidaya Wang Lin saat ini, kekuatannya sangat mengejutkan. Ketika Luo Huo dihentikan, pergantian siang dan malam kembali normal, esensi tubuh sejati pulih, dan tubuh 5 elemen sejati pulih. Segera setelah itu, ia mengambil alih Luo Huo yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya dan berhenti dan memasuki ilusi tubuhnya. Cahaya tak berujung menyala, dan setelah menyerap semua batasan, cahaya itu menyusut sedikit. Keganasannya menghilang dan digantikan oleh sosok ilusi. Angka ini jelek, tapi segera mengembun menjadi Wang Lin. Sosok yang tampak gigih seperti Wang Lin ini mengungkapkan senyuman dan keluar dari matanya. Saat ia berdiri di sana, ia melepaskan aura esensi yang kuat. Ini adalah esensi dari keinginan yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin dengan kekuatan binatang buas ini. Pada saat yang sama, matahari terbit dari langit bergantian dan memasuki tubuh ilusi Luo Huo. Tubuh Luo Huo menyusut sekali lagi dan bayangan berbentuk manusia lainnya muncul. Bayangan itu bersinar terang seperti matahari dan tersenyum saat terbentuk. Ia keluar dari matanya dan berdiri di samping esensi penghalak. Tubuh ini adalah tubuh asli awal yang mutlak yang telah dipadatkan Wang Lin selama 100 tahun terakhir dengan menggunakan mantra waktu mengalir yang dikombinasikan dengan kemampuan klan Dao Wang untuk menciptakan dunia mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan kembali siklus siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, esensi akhir absolut, yang melambangkan malam yang gelap, terbang ke mata.
Tubuh Luo Huo menyusut menjadi hanya setengah dari ukuran aslinya ketika tubuh esensi ketiga keluar. Esensi akhir mutlak dari tubuh sejati. Selama 100 tahun terakhir, Wang Lin telah menggunakan waktu mengalir dan mantra klan Dao Wang untuk memperkuat esensi awal absolut dan akhir absolutnya hingga membentuk tubuh esensi sejati. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan esensi khusus ini, jadi dia telah meramal dan memutuskan untuk meminjam kekuatan Luo Huo untuk mencobanya. 5 tubuh esensi sejati semuanya menyerap jiwa binatang buas itu. Mereka memanfaatkan daya tarik jiwa binatang itu untuk mencoba berintegrasi bersama. Di dalam ruang rahasia, setelah tubuh sejati esensi awal absolut, dan akhir absolut Wang Lin muncul, petir aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Bayangan lain yang tumpang tindih muncul saat tubuh sejati esensi memanggil gunturnya terbang ke langit dari ruang rahasia. Ketika tubuh sejati esensinya runtuhnya guntur terbang ke langit, guntur hitam menyebar, menciptakan getaran yang menggelegar. Setelah 100 tahun diberi nutrisi dan pemurnian kedua, kematian ini dan saya menjadi tidak terpisahkan. Tidak ada lagi tanda-tanda akan membelot. Esensi persahabatan juga telah mencapai titik pembentukan tubuh esensi sejati. Apakah kelima tubuh sejati dapat menyatu menjadi satu akan bergantung pada ini. Ekspresi Wang Lin serius saat tangannya membentuk segel dan perasaan ilahi yang kuat mengamankan dunia. Tubuh menggelindingkan guntur menuju Luo Huo yang tersegel dan memasuki tubuhnya. Tubuh Luo Huo bergetar hebat dan menyusut dengan cepat hingga menghilang, hanya menyisakan mata besarnya. Matanya redup, dan dari kejauhan tampak seperti telur. Setelah satu dupa, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana hingga meledak. Lalu doa, sosok itu keluar. Salah satunya adalah tubuh esensi guntur yang sebenarnya, yang telah membentuk tubuh esensi sejati sejak lama. Yang lain memiliki rambut hitam, itu adalah tubuh sejati esensi pernikahan yang dingin dan acuh tak acuh. Setelah tubuh esensi sejati ini muncul, ia dengan tenang melihat ke langit dan aura mengejutkan menyebar. Ini adalah aura destruktif yang melambangkan kehancuran dan kehancuran. Aku pembantaian, gumam Wang Lin yang berambut hitam. Dia menundukkan kepalanya dan melewati semua orang. Ketika para penjaga di tanah tersapu oleh melipatnya, mereka semua mengeluarkan lendir yang tertidur. Ini bukan karena kesakitan atau kematian, tapi karena ketakutan. Rasa takut yang datang dari dalam jiwa. Di dalam aula, pemuda ternganga ungu gemetar dan pikiran dipenuhi ketakutan. Bahkan Pangeran Jidu gemetar, dipenuhi ketakutan. Saya dipanggil pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam mendongak dan meraung ke langit, tetapi pada saat ini, denusan dingin datang dari istana. Saat dengung dingin memasuki telinga Wang Lin yang berambut hitam, aumannya berhenti. Wajahnya menunjukkan rasa sakit dan kegilaan. Memanfaatkan momen ini, esensi tubuh guntur yang sebenarnya terbang menuju Wang Lin yang berambut hitam dan menyatu dengannya. Hal ini menyebabkan guntur hitam di daerah berkobar tersebut. Tak lama kemudian, mata esensi tubuh aslinya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menciptakan badai dan menyatu dengan tubuh Wang Lin yang berambut hitam. Pada saat yang sama, tubuh asli esensi awal dan akhir absolut keduanya diam-diam keluar. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya, hitam dan putih, dan menyatu dengan Wang Lin yang berambut hitam. Saya dipanggil pembantaian. Jerman Wang Lin yang berambut hitam berubah menjadi menderu. 4 bayangan yang tumpang tindih muncul, seolah-olah dia akan memaksa tubuh aslinya keluar dari dirinya. Tidak ada yang bisa mengendalikanku, aku dibantai. Saat dia meraung, bayangan yang tumpang tindih di tubuhnya mendorong keluar beberapa inci. Ini terlihat sangat misterius. Mendengus dingin kedua keluar. Wang Lin yang berambut hitam gemetar, dan pada saat yang sama, tubuh asli 5 elemen muncul di langit. Tubuh 5 elemen sejati menyusut dan memulihkan tangan. Telapak besar energi 5 elemen menekan Wang Lin yang berambut hitam. Saya pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam mendongak dan melepaskan kekuatan destruktif. Saat dia hendak bertempur, tekanan kuat muncul di sekelilingnya. Tekanan ini mengandung perasaan ilahi yang kuat yang menekannya. Juga pada saat ini, bayangan Luo Huo muncul di belakang Wang Lin yang berambut hitam. Bayangan Luo Huo ini berkeping-keping, tetapi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan potongan-potongan itu mulai menyatu. Bayangan yang tumpang tindih di Wang Lin yang berambut hitam tidak lagi menyebar, tetapi menyatu.
Karena kamu adalah tubuh keduaku yang sebenarnya, kamu adalah pembantaian. Mulai sekarang, kamu akan menggantikanku dalam memburu musuhku. Anda akan menyebarkan niat merusak saya dan membunuh mereka yang berusaha menyakiti saya. Namamu pembantaian dan nama daomu adalah hukuman. Sebuah suara yang kuat bergema di dunia dan bayangan Luo Huo di belakang Wang Lin yang berambut hitam menyatu sepenuhnya. 4 bayangan lainnya yang tumpang tindih juga terintegrasi penuh dan sekarang menjadi satu. Tekanan mereda dan dunia kembali normal. Wang Lin yang berambut hitam masih berambut hitam. Dia berdiri di sana dan perlahan mengangkat kepalanya. Aku pembantaian hukuman. Suara ini tenang dan sangat dingin. Tidak ada emosi di dalam, hanya ketidakpedulian yang ekstrim. Dia melambangkan kematian dan kehancuran Wang Lin, yang akan membuat langit dan bumi bergetar. Itu akan membuat musuh Wang Lin merasa takut. Saat dia mengangkat kepalanya, muncullah dinginnya memandangi sekilas dan mampu menjangkau seluruh jarak yang tak berujung. Tatapannya langsung berbunyi di ujung tanduk gunung asal, pada Song Tian yang terkejut. Tidak baik, tubuh Song Tian bergetar dan tersentak. Dia tanpa sadar berdiri dan ekspresinya berubah. Dia meraih cimen dan terbang ke udara sebelum tanduk yang dia duduki runtuh. Di benua Luo Huo, setelah sebagian jiwa Luo Huo dimakan oleh Wang Lin, Pangeran Jidu mengeluarkan seteguk besar darah di dalam aula. Setelah dia mengeluarkan seteguk darah ini, segel tak kasat mata di dalam tubuhnya runtuh dan rusak. Mata Pangeran Jidu menunjukkan cahaya aneh dan dia bisa merasakan kekuatan bangkit di dalam tubuhnya. Kekuatan ini memenuhi dan membuatnya memejamkan mata. Di luar kuil, Wang Lin yang berambut hitam menarik dari Origin Mountain, tatapannya sangat dingin dan kejam. Di sekelilingnya ada tubuh asli 5 elemen Wang Lin. Meskipun kedua tubuh asli ini terlihat sama, perasaan yang mereka keluarkan sangatlah berbeda. Tubuh 5 elemen sejati mewakili kehidupan Wang Lin. Itu akan memberi orang tekanan yang lembut namun kuat dari seseorang yang kuat. Tubuh esensi terseok yang sebenarnya mewakili kehidupan terkasih Wang Lin. Hal itu akan membuat hati terasa dingin dan tidak berani mendekat. Sesaat kemudian, suara tenang datang dari ruang rahasia dan menggema di seluruh dunia. Tubuh asli, kembali. Tubuh 5 elemen sejati melihat ke bawah ke ruang rahasia dan berubah menjadi sinar cahaya 5 warna yang menghilang ke dalam bumi. Sedangkan untuk evolusi tubuh sebenarnya, juga tidak ragu sama sekali. Rambut hitam dan jubah hitamnya berkibar di udara saat ia perlahan berjalan menuju bumi. Tubuhnya berubah menjadi untaian hitam dan menghilang. Di dalam ruang rahasia, Wang Lin duduk. Tubuh 5 elemen sejati dan tubuh sejati esensi tampak berdiri di hadapannya. Dia melihat dua tubuh esensi sejati dengan ekspresi serius. 100 tahun memuat untuk akhirnya membentuk tubuh esensi sejati pengawetan ini. Saya ingin tahu apakah kompresi saya mengambil langkah melewati puncak Void Tribulan setelah menyatu dengan tubuh asli saya. Jika tingkat pemaparan saya dapat meningkat lagi, mungkin saya dapat sepenuhnya menghilangkan kutukan leluhur dalam jiwa Kaisar Langit dan mengendalikannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangan dari tubuh aslinya. Dia melihat jiwa yang terbakar oleh api jiwa di tengah ruangan. Selama 100 tahun pemurnian terakhir ini, warna abu-abu telah terkondensasi menjadi seukuran kepalan tangan bayi, namun tidak dapat menghilangkan seluruhnya. Jalur pemaparan saya benar-benar berbeda dengan orang lain. Setelah puncak Void Tribulan, ada Empyrean Exalt dan Ascendant Empyreans. Namun ini ditambahkan oleh yang lain, dan pada kenyataannya, keduanya adalah bagian dari puncak Void Tribulan. Dan setiap kali tingkat pukulan saya meningkat, itu didasarkan pada pembagian alam. Wang Lin tiba-tiba dipenuhi dengan harapan. Dia ingin tahu seperti apa tingkat terobosannya setelah melangkah melewati puncak Void Tribulan. Mata Wang Lin dipenuhi kegembiraan saat dia berkemah, Grand Empyrean. Atau apakah itu langkah keempat? Tapi apakah langkah keempat benar-benar ada di dunia ini? Mungkin leluhur kuno dan leluhur surgawi berada di langkah keempat. Mata Wang Lin bersinar dan dia merasakan harapan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan dan tubuh asli 5 elemen berjalan ke depan. Itu tumpang tindih dengan Wang Lin dan sepenuhnya menyatu dengannya. Ketika tubuh asli 5 elemen kembali, rambut putih Wang Lin mengalir tanpa angin dan budidayanya meletus. Saat ini, dia mencapai puncak Void Tribulan, dan setelah 100 tahun menegangkan dengan pintu tertutup, dia dipenuhi dengan kekuatan.
Inilah dia dalam kondisi puncak. Melihat tubuh asli esensinya berambut hitam, Wang Lin mengatupkan mengubahnya dan menunjukkan dengan tegas. Dia menunjuk pada tubuh asli esensi pernikahan dan tubuh asli menutupi dengan acuh tak acuh saat berjalan mendekat. Dalam sekejap mata, esensi tubuh yang sebenarnya mendekati Wang Lin. Itu tidak berhenti sampai mulai tumpang tindih di atasnya. Itu tumpang tindih dengan Wang Lin sepenuhnya dan kemudian mereka mulai menyatu secara perlahan. Saat fusi berlangsung, kebingungan perlahan muncul di mata Wang Lin. Pada saat yang sama, tingkat kerusakannya meningkat pada tingkat yang tak terlukiskan, dan dunia berubah warna. Budidaya Wang Lin tampaknya telah menembus kemacetan dan masih dengan cepat naik menuju alam misterius. Selama proses ini, tingkat menembusnya langsung melampaui apa yang disebut tahap Empyrean Exalt dan segera naik ke tahap yang disebut Ascendant Empyrean. Ini berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mata Wang Lin menjadi semakin bingung, seolah dia akan kehilangan akal sehatnya. Semuanya terasa seperti ilusi. Ketika tingkat budidayanya terus meningkat, ia melampaui Ascendant Empyrean, naik menuju batas lain. Ini adalah batas dari Grand Empyrean. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh asli esensi dari Guntur dan Wang Lin hampir sepenuhnya menyatu, meskipun masih ada sedikit tumpang tindih. Sepertinya mereka akan menyatu sepenuhnya. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya perak dan memenuhi kerumitan. Akhirnya, dia merasakan kegaduhan dalam pikirannya dan merasa psikologi telah meninggalkan tubuhnya. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, meninggalkan ruangan, dan muncul di langit. Langit tidak biru dan tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Saat ini, hanya jiwa Wang Lin yang ada. Dia melihat ke bawah ke bumi dan menemukan bahwa bumi tertutup kabut putih. Hal ini membuat dia tidak bisa melihat bumi. Dia melihat ke langit. Langit tertutup oleh garis-garis tipis yang sepertinya mengandung hukumnya sendiri. Ini adalah langit, mata Wang Lin memenuhi kebingungan. Dia tidak bisa melihat langit, hanya garis-garis halus saja. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa melihat garis-garis halus yang tak terhitung banyaknya tanpa akhir. Dengan kebingungan di matanya, Wang Lin ingin terbang keluar. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia bisa keluar dari garis tak berujung ini, dia bisa melewati puncak Void Tribulan. Langkah ini akan menjadi peningkatan, metamorfosis di mana seseorang keluar dari cangkangnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Perasaan ini sangat kuat, seolah datang dari lubuk jiwa. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Meskipun matanya mencerminkan kebingungan, ada tekad yang lebih besar. Dia menyerang garis-garis halus yang tak ada habisnya. Dia bergerak sangat cepat. Meskipun dia tidak bisa merasakannya dengan jelas, dia melakukan penjelajahan ke lautan garis halus. Dia membiarkan garis di sekelilingnya, tapi dia terus maju. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat sebuah jembatan muncul di hadapannya di lautan garis halus yang tak berujung ini. Lebih tepatnya, ini bukan satu jembatan, tapi 9 jembatan. Setelah jembatan ini, ada satu jembatan yang tampak seperti pelangi, dan setelah itu, ada lagi jembatan yang mirip pelangi. Mereka tersebar luas ke ruang yang luas dan mengeluarkan aura kuno yang membuatnya tampak seperti sudah ada sejak dunia lahir. Setelah jembatan ke-9 yang jauh, ada gambaran ilusi yang tampak seperti dunia lain, dan samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok di dalamnya. Namun, ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia tidak dapat melihat apapun, itu benar-benar buram. Jembatan penginjak surga. Wang Lin menyelimuti dirinya sendiri, lalu dia melihat sebuah tablet batu besar di depan jembatan pertama. Ada 3 kata besar yang terukir di loh batu ini. Kata-kata ini sangat aneh. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saat dia melihatnya, arti kata-kata ini muncul di pikirannya. Di loh batu, selain 3 kata tersebut, ada deretan kata yang lebih kecil. Wang Lin diam-diam menoleh. Menginjak-injak jalan surgawi, dao kepunahan kekosongan, jiwa abadi, disembah oleh semua orang. Wang Lin mengalami kesurupan. Dia samar-samar ingat bahwa jika masih ada langkah keempat, namanya adalah Heaven Trampling. Setelah berdiri lama di luar jembatan pertama, kebingungan di mata Wang Lin menghilang. Matanya bersinar terang dan dia berjalan menuju jembatan pertama. Selangkah demi sedikit, jembatan pertama terlihat sangat dekat, namun perlu beberapa jam untuk sampai ke sana. Ketika Wang Lin berada sebelum jembatan pertama,
dia akhirnya melihat keseluruhannya. Jembatan ini hanyalah ilusi tanpa substansi apapun. Itu bisa dilihat tetapi tidak bisa dirasakan oleh akal ilahi. Aura kuno yang berasal darinya bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh manusia. Jembatan penginjak surga. Wang Lin mengangkat tangannya untuk menyentuh jembatan, tetapi tangannya dengan mudah melewatinya. Dia terkejut saat itu dan dia dengan hati-hati melihat ke tangan mencurigakan. Ada beberapa partikel cahaya jernih di tangan. Setiap partikel mengandung vitalitas yang kuat, dan semuanya terbang kembali menuju jembatan pertama. Wang Lin menutup matanya dan berdiri di sana selama setengah dupa. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kakinya untuk berbicara menuju jembatan Heaven Trampling yang pertama. Saat dia melangkah ke jembatan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedamaian tubuh sedang mengalami transformasi, seolah-olah sejumlah besar hukum dunia telah menjadi jelas baginya. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya, dan dia berdiri tak bergerak di jembatan. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan menutup jembatan dengan aneh. Dia melangkah ke depan sebentar demi sedikit. Ketika dia sampai di ujung jembatan pertama, perubahan hukum dunia telah terukir di hatinya dan tidak bisa dihapus. Melihat pemandangannya, gambaran samar dan ilusi di ujung jembatan 9 menjadi sedikit lebih jelas. Kelihatannya tempat itu indah, namun sosok manusianya masih kabur, dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang di sana. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin berjalan turun dari jembatan dan menuju jembatan Heaven Trampling yang kedua. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia bisa berjalan melewati jembatan-jembatan dan melihat pemandangan ilusi di akhir, dia bisa menembus lengkah ketiga dan memasuki alam Heaven Trampling yang legendaris. Jembatan pertama dan kedua terlihat sangat dekat, tetapi Wang Lin terbang selama beberapa hari sebelum tiba di jembatan kedua. Jembatan ini beberapa kali lebih besar dari jembatan pertama. Wang Lin tidak ragu untuk melangkah ke jembatan kedua. Saat kaki mendarat, tubuh gemetar seolah akan runtuh. Tampaknya olah budidayanya tidak memenuhi syarat untuk mencapai jembatan ini. Gemuruh menggema dan Wang Lin merasakan pikirannya meledak dan dunia seakan berputar. Perasaan dan jaminan yang ilahi terungkap terpisah. Dia samar-samar melihat ada benua di bawah kabut, dan itu sangat familiar. Di sebelah kiri ada 72 benua, dan di sebelah kanan ada 36 negara. Di tengahnya terdapat cekungan luas tempat laut berputar dengan cepat. Di kedalaman laut, ia melihat 9 pilar besar yang disambung membentuk sebuah pintu. Pintunya tertutup dan tidak dibuka. Surga menginjak-injak. Apakah aku sedang menginjak-injak surga saat ini? Wang Lin tidak dapat merasakan keberadaannya sendiri saat dia melihat ke bumi di bawah. Dia diam-diam merenung sambil melihat ke arah klan surgawi. 72 benua tiba-tiba berubah menjadi 72 jiwa yang mengaum di langit. Ini termasuk banteng surgawi, kalajengking setan hijau, dan banyak binatang tersegel yang pernah dia baca. Binatang-binatang itu seperti mengingatkan Wang Lin, dan mereka semua meraung. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan ketakutan mereka, tapi dia juga bisa merasakan maksud lain di balik ketakutan itu. Pada saat yang sama ketika Wang Lin memasuki dunia legendaris setelah Void Tribulan, 72 benua di klan surgawi mulai bergetar. Getaran ini semakin meningkat dan dapat dirasakan oleh semua penggarap. Mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, di benua manapun yang memiliki kuilnya, kuil tersebut adalah pusat gemetar. Getarannya menjadi lebih intens dan menarik perhatian orang-orang kuat dari klan surgawi. Mereka terbang ke udara karena terkejut dan melihat ke bumi untuk melihat jiwa masing-masing benua mereka menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bumi bergetar hebat dan pemandangan luar biasa dari kemunculan mereka terjadi. Di benua banteng surgawi, seekor banteng surgawi raksasa muncul dan menyelamatkan seluruh benua, mengaum ke arah langit. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan, tetapi lebih dari itu sebuah permohonan. Ia memohon keberadaan aneh yang dirasakannya di langit agar bisa bebas. Bersamaan dengan banteng surgawi, lebih banyak lagi dari 72 jiwa yang tertindas di klan surgawi muncul satu demi satu. Bahkan beberapa dari mereka yang diisukan sebagai jiwa mati pun muncul. Meski sosok mereka berwarna biru, permohonan ketakutan ke arah langit sama mengejutkannya. Hampir semua pembudidaya di klan surga melihat pemandangan yang menggemparkan surga ini. Mereka menari dan panik.
Bumi bergetar semakin hebat saat jiwa-jiwa yang muncul terus mengaum, dan seperti bencana akan turun. Apa yang telah terjadi? Di dalam sekte Daoyi, Grand Empyrean Daoyi terbang ke langit, dan ekspresinya suram. Bahkan ada sedikit kengerian di wajahnya. Dengan tingkat kejutannya, dia dapat dengan jelas menyaksikan peristiwa mengejutkan yang terjadi di 72 benua di klan Celestial. Dia menatap ke depan pada pohon yang menjulang tinggi yang datang dari benua laut gunung. Pohon itu bergerak dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Daoyi memandangi pohon raksasa itu dan tersentak. Sial, bukankah pohon monster asing itu sudah mati? Kenapa jiwa masih ada? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan Lian Daofei, yang menekan mereka di bawah istana? Pada saat yang sama, di benua utara, Wu Feng memandang raksasa itu dengan ekspresi muram dan sedikit ketakutan. Di Grand Empyrean Gemini dari sekte yang ungu terbang keluar, memandang ke bumi, dan mengerutkan kening. Di kota leluhur, Grand Empyrean Jiu berdiri di puncak Gunung Kaisar. Dia melihat ke bumi dan ekspresinya tetap sama, tetapi kontraksi pupilnya menunjukkan konsistensinya. Di belakang Jiudi, Haizi membuka matanya. Tidak ada masalah dengan istana bawah tanah, dan Lian Daofei masih tertidur. Dia terus menekan 72 jiwa. Apakah kamu membayangkan hasilnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan mereka yang berpura-pura mati melolong seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Suara Jiudi dingin, tapi ada sedikit ketakutan di hatinya. Dia melihat ke langit tetapi tidak dapat melihat apapun. Namun, 72 jiwa itu dengan jelas memohon ke arah langit. Haizi diam-diam memikirkan dan membentuk segel. Seseorang kecil muncul di telapak tangannya dan mulai bersujud ke kondisi tersebut. Namun, alis Haizi terkunci dan dia tidak menemukan apapun. Mata berbinar saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah, berjatuhan pada darah orang. Kecil itu dan orang kecil itu langsung berlumuran darah. Ia mengeluarkannya yang tertidur sambil terus bersujud ke arah Haizi. Kali ini, tubuh Haizi bergetar dan dia terhuyung mundur saat wajahnya menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tiba-tiba menginjak-injak surga memandang rendah mereka dari atas benua astral abadi. Apa? Ekspresi Jiu berubah dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan emosinya. Dia menatap tajam ke langit dan dia merasakan rambutnya berdiri. Selain dari langit, dia tidak dapat melihat apapun, tetapi dia dapat membayangkan yang memandang ke bawah ke benua astral abadi pada saat ini, bahkan mungkin sedang menatapnya. Surga menginjak. Ini. Tubuh Jiu bergetar dan budidayanya sepertinya tidak terkendali. Dia berubah dari seorang lelaki tua, menjadi parubaya, lalu kembali menjadi lelaki tua. Ini cukup untuk menunjukkan kejutan di jantung. Wang Lin menampilkan klan surgawi, pada 72 jiwa yang dipenuhi ketakutan tetapi menangis memohon, dia juga melihat isinya Daoyi, kengerian Wu Feng, kebingungan Gemini, dan berasal dari Jiudi. Dia melihat mereka, tapi mereka tidak bisa merasakan keberadaannya. Ketika Wang Lin memandang rendah kota leluhur, tiba-tiba muncul di Jiudi. Saat itulah Jiudi mendongak dan merasakan rambutnya berdiri. Dia melihat Haizi. Dia melihat Lian Daofei, yang telah berubah menjadi gunung di bawah istana. Di puncak Gunung Kaisar, ekspresi Jiudi menjadi telapak tangan, lalu dia terbang ke langit dan membungkuk. Junior Zhou Luo Jiu menyapa senior. Jika senior memiliki permintaan, junior akan melakukan perintah senior. Sejak dia menjadi seorang Grand Empyrean, dia tidak pernah membungkuk kepada orang seperti ini. Namun, pada saat ini, dia dipenuhi rasa takut dan dia dengan hormat membungkuk ke langit. Namun, dia tidak mendapat balasan apapun hingga tangisan 72 jiwa itu berubah menjadi keputusasaan. Permohonan mereka semakin kuat, hingga akhirnya mereka bubar. Bumi tidak lagi bergetar dan Haizi berbicara dengan lembut. Orang itu telah pergi. Ketika Jiudi mendengar ini, dia masih membungkuk untuk waktu yang lama sebelum dia bangkit dan turun dengan ekspresi pucat. Wang Lin mengalihkan perhatian dari klan surgawi. Ketika dia melihat banteng surgawi dan Lian Daofei, dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak bisa. Sambil merenung dalam diam, dia melihat ke arah klan kuno. Ketika dia melihat ke atas, ringkasan yang mirip dengan klan Celestial terjadi di klan kuno. Bumi bergetar ketika 36 jiwa di 36 negara muncul. Ini termasuk Luo Huo yang sebagian besar ditakuti oleh Wang Lin.
Luo Huo muncul sepenuhnya. Kepalanya berupa bakso raksasa yang berbentuk seperti planet budidaya. Ekornya seperti ekor naga, dan jumlahnya tidak hanya 1, tapi 9. Ia melolong ke langit saat meminta bantuan. Xuan Luo dikembangkan dari budidaya pintu tertutupnya. Dia melihat apa yang terjadi dan tersentak. Song Tian dari si kuno mengungkapkan perubahan di 36 negara dan tercengang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Wang Lin itu? Mustahil. Kejadian yang mengejutkan seperti itu tidak mungkin terjadi secara harmonis dengan orang itu. Di Ji kuno, Grand Empyrean yang misterius berada di lokasi budidaya pintu tertutupnya dan dengan muram merasakan perubahan ini. Wang Lin melihat semua ini, dan akhirnya terhenti di Gunung Gudao. Dia melihat ke puncak menara dan sosok yang tertutup kabut. Desahan datang dari sosok itu. Dia membuka matanya, yang benar-benar tenang. Saat dia melihat ke langit, dia sepertinya melihat Wang Lin. Saat mereka bertemu, Wang Lin merasa bahwa orang terkuat di benua astral abadi ini memang telah melihatnya. Sosok di dalam kabut perlahan berkata, "Kamu akhirnya mencapai level ini. Kamu berada di jembatan mana sekarang?" Wang Lin diam-diam merenungkan dan kemudian mengirimkan perasaan ilahi. Jembatan kedua, bagaimana kabarmu? Dengan tingkat menembusnya saat ini, dia masih belum bisa melihat penampilan Grand Empyrean Gudao. Bertahun-tahun yang lalu, saya melewati jembatan kelima dan berhenti di jembatan keenam. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah langkah keempat melampaui jembatan ke-9? Sosok di dalam kabut berbisik, entahlah. Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang melewati jembatan ke-9. Tidak ada siapa-siapa. Bagaimana dengan leluhur kuno dan leluhur surgawi? Mereka semua melewati jembatan curam dan berhenti di jembatan ke-9. Tempat seperti jembatan Heaven Trampling ini. Wang Lin bertanya tentang keraguannya. Benua astral abadi sangat besar. Tapi di luar benua astral abadi, masih banyak lagi benua. Dari apa yang saya pahami, jembatan injak surga adalah jalan umum bagi semua makhluk hidup. Gudao Agung Empire menghela nafas. Ada sedikit kebingungan dalam kata-katanya, mungkin bahkan dia sendiri tidak yakin tentang hal ini. Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan menariknya. Bersambung.